Oke, kita lanjut. Bahasan kita yang utama adalah slow release, teman-teman, pada malam hari ini. Bahasan utama kita. Namun juga ada produk pendamping ya, yang juga kita nanti akan referensikan, karena produk pendamping ini juga sekarang sudah dalam ranah R&D, Research and Development, dan juga proses perizinan. Ada fotosintesa dan juga ada ekosida. Kita akan langsung masuk. Kayaknya kita masuknya dari fotosintesa dulu ya. Fotosintesa dan slow release ini sejatinya adalah produk yang sama, namun dibedakan jenis kemasan karena perbedaan fungsi gitu ya, perbedaan teknologi untuk memudahkan petani untuk menggunakan pada tanaman-tanaman tertentu. Oke, kita akan mulai dari fotosintesa. Fotosintesa adalah pupuk ya, pupuk dengan teknologi tepat guna, di mana pupuk ini mengandung 36 unsur hara dan mineral, di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh tanaman, sudah dilengkapi dengan humid acid sebagai pembenah tanah dan hormon GA3, gibberellin auksin sitokinin, yang merupakan hormon pemicu pertumbuhan. Kita lihat keunggulannya, yang pertama salah satunya mengandung 36 unsur hara dan mineral, sehingga ini sangat lengkap sekali ya, tentunya akan sangat bagus buat tanaman. Meskipun demikian, yang tertera di kemasan itu tidak nyampe 36 unsur hara, hanya 13 unsur hara yang tertera di kemasannya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, saya jawab dulu sebelum Anda bertanya ya. Kenapa Pak tidak ditampilkan semua? Itu adalah bagian dari rahasia dari perusahaan untuk melindungi haki atau hak kekayaan intelektual, sehingga tidak mudah ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu yang kita tampilkan memang tidak semuanya. Kalau yang nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah percaya, karena slogan kita biarkan tanaman berbicara. Jadi nggak usah percaya ya. Oh benar nggak itu 36 unsur hara ya? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ya, kalau Anda percayanya cuma 13 sesuai yang dikemasan ya nggak apa-apa juga. Yang penting tanamannya senang, gitu ya. Kemudian keunggulan kedua adalah solubility, di mana ketika kita cairkan ya, pupuk ini adalah pupuk organik cair gitu ya, POC, di mana ketika kita cairkan nantinya dia akan mudah larut dan tanpa ampas. Jadi nanti akan kita semprotkan ya. Tidak perlu pupuk tambahan ya, termasuk pupuk kimia maupun pupuk kandang itu nggak perlu, karena sekarang ini pupuk ini sudah pupuk jadi, tidak perlu difermentasi lagi, tidak perlu tambahan gula, tidak perlu tambahan air tebu, tidak perlu tambahan apapun, dan di dalamnya sudah mengandung mikroba pembenah tanah. Jadi ini juga bisa menyuburkan tanah. Bahkan bisa menaikkan pH, ya, pH tanah ya, per 2 strip ya, 1 sampai 2 strip sebenarnya itu butuh 4 sampai 6 saset. Ketika kita aplikasikan ke tanah, maka dia bisa meningkatkan pH tanah. Kemudian kalau tidak sengaja kita cairkan, kemudian sisa, karena terlalu banyak mungkin, maka teman-teman ini tidak ada masa kadaluarsanya ya. Nah, yang sekarang fotosintesa ini sudah terdaftar ya di Kementan, itu sudah ada nomor pendaftarannya ya, namun belum 100% keluar apa namanya ya, printnya, tapi sudah terdaftar di Kementan. Cuma kita lagi nunggu mungkin hitungan hari ya, dalam hitungan hari kita nunggu print perizinan resminya. Kita doakan sama-sama semoga pupuk fotosintesa ini begitu nanti keluar izinnya, omsetnya langsung luar biasa. Malam hari ini kita berikan pemahaman dulu ya terkait produk ini. Kemudian cara aplikasinya sangat mudah. 1 saset ya cukup kita biangkan, kita sobek, kita masukkan ya ke 1 liter air menjadi biang. Kenapa kita masukkan ke 1 liter air dulu? Supaya mudah untuk dibagi, gitu aja intinya. Kalaupun nggak mau dimasukkan ke biang dulu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi langsung ke tangki ya silakan aja. Tapi pasti lebih susah, lebih mudah kalau dijadikan biang 1 liter dulu ya. Jadi 1 saset ini kita jadikan 1 liter misalnya untuk jadi biang, kemudian baru kita nanti aplikasikan ke tangki. Jadi 1 saset ini bisa jadi 4 tangki semprot. 4 tangki semprot itu per 1 tangkinya antara 15 sampai 20 liter ya. Itu rata-rata. Jadi ini 1 saset bisa jadi untuk 4 tangki gitu ya. Menggunakan air biasa aja airnya. Yang penting airnya tidak mengandung kaporit. Dan airnya juga TDS-nya juga bagus ya.
pH-nya di atas 5. Kemudian tinggal kita semprotkan sesuai luasan lahan. Nah, kalau Pak itu satu saset bisa untuk 4 tangki, itu bisa untuk berapa lahan? Sebenarnya jawabannya ya tergantung kebutuhan Anda gitu loh. Kalau petani itu biasanya udah tahu dia nyiramnya itu butuh berapa tangki, itu udah paham. Kalau petani, kalau yang bukan petani praktek siram sendiri. Satu tangki itu bisa buat lahan berapa meter gitu kan. Tergantung cara nyiramnya juga, betul nggak? Tergantung tanamannya juga. Kalau nyiramnya lama-lama atau sedikit-sedikit kan beda. Oleh karena itu, intinya satu saset bisa untuk 4 tangki. Ya, paham ya? Pak, kalau misalnya padi 1 hektar butuh berapa? Padi 1 hektar itu butuh 10 sampai 12 saset sampai panen. Jadi kalau 1 hektar itu butuhnya 10 sampai 12 saset. Nah, nanti kita ada rumusnya. Kita semprotkan sesuai dengan kebutuhan luasan lahan. Nah, cara nyemprotnya disemprotkan ke stomata atau ke mulut daun. Biasanya kebanyakan stomata itu lebih banyak berada di bawah daun. Atau bisa juga disemprot ke akar tanaman. Akar tanaman itu yang terdekat ya bisa di bagian batang bagian bawah ya. Itu akar tanaman di sekitar pohon. Itu akar tanaman. Kemudian perhatikan SOP-nya. Sebelum kita menyemprotkan pupuk, SOP-nya adalah saat Anda olah lahan, pastikan Anda cek pH tanahnya dulu. pH tanah itu sebelum kita tanam, sebelum kita nanti nyemprot pupuk, sebelum kita tanam, pH tanah ini harus kita ukur dulu. Dan standarnya pH tanah ini harus di atas 5 kalau pengen menyerap nutrisi. Kalau pH-nya di bawah 5, maka dia tidak bisa menyerap nutrisi. Oleh karena itu, olah lahan, naikkan pH-nya, baru kita tanam, baru kita mupuk begitu, ya. Jadi pH tanah kita naikkan dulu. Kalau yang pH tanahnya sudah bagus, Pak, bagaimana? Kalau yang pH tanahnya udah bagus ya, langsung kita semprotkan ke tanamannya saja. Kita nggak perlu nyemprot tanah untuk menaikkan pH tanah, karena tanahnya sudah kondisinya sudah lumayan bagus, gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita mau menaikkan pH tanah butuh berapa saset? 4 sampai dengan 6 saset dalam luasan kurang lebih 1 hektar, ya. Kemudian itu menaikkan 1 sampai 2 strip pH saja ya. Menaikkannya 1 sampai 2 strip. Kalau alternatif yang lain kalau Anda ingin menaikkan pH yaitu dengan kapur dolomit. Kemudian itu aja simple. Nah, ini cara pemupukannya. Yang pertama cek pH tanahnya. Target pH-nya yang diutamakan tuh 6 sampai 7, itu yang paling bagus ya. Kemudian kita cairkan pupuknya, 1 saset tadi bisa untuk 4 tangki. Kalau misalnya 1 hektar, itu ada kolom tabel 1 hektar ya. Penyiramannya rata-rata kalau tanaman-tanaman seperti padi atau tanaman-tanaman holti gitu ya. Tanaman-tanaman yang memang umurnya di antara kisaran 120 hari gitu kan. Itu kita penyiramannya di sini kurang lebih 4 kali penyiraman. Bisa sampai 5 kali, tetap masih bisa. Tapi 4 sampai 5 kali ya. Di sini saya tabelnya menggunakan tabel 4 kali penyiraman. Penyiraman pertama yaitu saat keluar tunas antara hari pertama sampai hari ke-7. Penyiraman pertama. Kemudian penyiraman yang kedua adalah 15 hari. 15 hari setelah penyiraman yang pertama. Kemudian penyiraman ketiga, ya, kemudian umur 30, penyiraman keempatnya umur 45. Jadi kalau anggap saja hari pertama nyiram, berarti hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45. 4 kali kita menyiram padinya, gitu ya, menyemprot atau nyiram padinya. Kemudian berapa saset, Pak? Pas siraman pertama kita gunakan 4 saset. 4 saset ya, per 1 saset kan bisa jadi 4 tangki. Jadi kalau 4 saset itu bisa jadi kurang lebih 16 tangki. 4 saset, pas kedua kalinya hari ke-15 kita pakai cuma 2 saset. Hari ketiga kalinya kita pakai 2 saset lagi hari ke-30. Hari ke-45 bisa pakai 2, bisa pakai 4. Jadi kalau misalnya Anda pakai 2, berarti total yang Anda gunakan cuma 10 saset. Tapi kalau Anda mau pakai 4, berarti yang Anda gunakan bisa totalnya 12. Pas ya, satu paket ya. Satu paket kalau di PT BIS kan 12 saset ya. 12 saset fotosintesa. Nah, boleh nggak Pak lebih? Misalnya saya pakai 4, 4, 4 semua, boleh. Jadi pertama 4, kedua 4, ketiga 4, keempat 4 gitu ya. Jadi totalnya 16. Itu boleh ya. Ini untuk fotosintesa. Kemudian kemudian kita masuk ke slow release. Slow release ini sama dengan fotosintesa, manfaatnya juga sama, intinya buat meningkatkan kesuburan tanah, kemudian biar tanamannya makin bagus gitu kan.
biar panennya juga makin bagus hasilnya, ya, terpenuhi nutrisinya. Perbedaannya adalah Pilosalurilis ini dispesialisasikan untuk tanaman batang keras seperti misalnya sawit, kemudian durian, kemudian apa rambutan, kemudian apa lagi mangga, kemudian dan pohon-pohon yang lain. Intinya pohon-pohonan ya, tanaman batang keras. Nah, ini nanti menggunakan Pilosalurilis ya. Pilosalurilis ini sama dengan fotosintesa, dia pupuk majemuk ya, diprioritaskan untuk tanaman batang keras. Kemudian, nah kelebihannya apa lagi? Kelebihannya sangat cocok untuk kita gunakan di wilayah-wilayah yang agak sulit dengan ketersediaan air. Maksudnya sulit gimana? Karena contoh Anda punya perkebunan yang luasnya ribuan hektar. Kalau kita harus nyiram dengan air yang begitu banyak, ya mungkin agak kerepotan. Bukan nggak ada air, tapi agak kerepotan. Oleh karena itu dengan adanya Pilosalurilis, ini cara aplikasinya cukup mudah. Cukup kita satu saset Pilosalurilis, ini kita lobangin pakai pisau bisa, pakai paku bisa, pokoknya dilobangin acak, kita tanam di sebelah pohon, kurang lebih jarak 1 jengkal lah di sebelah pohon, tanam secukupnya, ya tidak harus dalam, ya secukupnya, yang penting ketutup aja, tanam secukupnya. Nah, itu aja caranya, satu pohon satu saset, gitu ya, simpel nggak? Dan ini bisa buat nutrisi cadangan makanan selama 3 bulan. Nah, itu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dasarnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan langsung mulai ke tanya jawab. Sebelum masuk ke tanya jawab, saya akan langsung sapa guru saya, yaitu Pak Raden. Assalamualaikum Pak Raden. Waalaikumsalam, sebentar. Oke, Cap, sebentar, Cap. Oke, ditunggu Pak Raden. Oke teman-teman, Pak Raden sudah hadir bersama kami ya. Suaranya kenceng apa kecil ya? Kenceng lah suaranya lah. Masa kecil? Oh kenceng tuh, kata Pak Riwan kenceng. Kalau yang kecil dikencengin. Yang kecil caranya volumenya dimaksimalkan Pak. Dimaksimalkan volumenya. Memang kalau Zoom itu harus dimaksimalkan ya. Kalau Anda nggak pakai headset. Nah, yaudah sesuai sinyal masing-masing berarti ya. Ada yang kenceng, ada yang kecil ya, sesuai sinyal masing-masing. Oke, teman-teman. Oke, saya akan mulai membaca pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, tapi sebelum pertanyaan kita nunggu Pak Raden dulu. Teman-teman jangan bertanya dulu lah ya. Karena nanti pertanyaannya nggak kebaca sama saya kalau belum udah bertanya, betul nggak? Jadi kita mulai dari yang paling bawah nanti ya. Jangan bertanya dulu. Kita tunggu penjelasan dari Pak Raden dulu biar lebih maksimal. Nanti Anda Salam pecel. ya, petani cerdas luar biasa. Lanjut, Pak Raden. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, jangan lupa ngopi dulu. Oh iya, saya belum ngopi nih. Kopi 3.000. Kopi Komunitas Petani Idaman 3.000. Tinggalkan riba, bangkitkan usaha. Oke, alhamdulillah. Rekan-rekan semuanya yang saya cintai, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di forum yang luar biasa ini, dihadiri sebenarnya lebih dari 1.000 kan, dibatasi 1.000, mungkin saat ini dibatasi 1.000. Ini menandakan bahwa antusiasnya dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sampai saat ini sebenarnya masih bersama-sama dalam tahap riset dalam penjualan di PT BES. Saat ini saya sering menyampaikan ke rekan-rekan semuanya, saat ini ketika hadirnya produk-produk baru ini, kita saat ini masih masa-masa peregangan. Untuk slow release pun saat ini masa-masa pemanasan. Tapi alhamdulillah dari masa-masa itu sampai saat ini sudah terjadi penjualan yang alhamdulillah cukup signifikan, cukup luar biasa sekali, dan ini saya berharap awal yang luar biasa karena dimanapun di narasi agro pertanian itu potret ke depan adalah hasil dari saat ini. Kenapa seperti itu? Karena potret pertanian itu ketika pemupukan hari ini itu efeknya bisa langsung dan berjangka.
Nah, kenapa distributor pupuk dan pabrik pupuk rata-rata selalu mengupdate terkait formulasi? Karena potretnya pasti terus meningkat. Karena peningkatan itu hasil pemupukan hari ini, misal efeknya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Sehingga kita bisa tergambar potret penjualan saat ini. Ketika saat ini sudah mencapai 15, bahkan kemarin 20.000 up ke atas per hari terkait slow release, berarti potret Anda, potret-potret semuanya bisa tercapai untuk ke depan, bisa berlipat-lipat ganda. Kenapa seperti itu? Karena menurut kajian saya sendiri, kajian kami itu terkait dengan produk slow release ini insya Allah bukan satu-satunya, saat ini sudah banyak orang yang sama-sama serupa menciptakan slow release yang lain. Namun gagasan yang baru ini, kenapa seperti itu? Kita membangun narasi teknologi tepat guna, karena kita menganggap bahwa inilah solusi yang sebenarnya dari masalah-masalah yang muncul di pertanian Indonesia ini. Kita hadir sebagai solusi teknologi tepat guna. Nah, kenapa seperti itu? Karena melihat potret saat ini, apalagi di dunia sawit, berapakah jumlah hektar, juta hektar sawitkah yang ada di Indonesia terpotret, apalagi saat ini slow release sudah bukan cuma di Indonesia, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke negara-negara tetangga yang insya Allah produk anak kampung, anak negeri yang saat ini insya Allah menjadi go internasional. Amin. Makanya tergambar dari itu, insya Allah bukan cuma sawit, tapi banyak perkebunan-perkebunan di luar sana yang membutuhkan pupuk, majemuk, makro, dan mikro. Tapi saya kembali lagi, kami di perusahaan tidak menampilkan terkait kandungan, kami hanya menampilkan mikro anorganik, karena kami menimbang bahwa kami pengen bersifat netral, tidak mau membawa narasi apapun, kami hanya berbasis narasi teknologi. Sehingga insya Allah PTBS atau kita semuanya mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Tapi alhamdulillah lagi, saya sampaikan lagi terkait fotosintesa, kemasan yang baru itu sudah tampilkan nomor pendaftaran. Biasanya di pupuk yang sudah berizin pun itu nomornya nomor pendaftaran SK bla 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 bla. Meskipun itu bersifat sementara, resmi sah penjualan sampai Juni 2022, namun kita akan merilis nomor kentan yang sesungguhnya. Tidak ada perubahan nanti, hanya perubahan di nama base-nya saja. Itu hanya berbentuk angka sesuai dengan nomor urut pencetakan dari uji Kementan, itu saja. Tapi insya Allah itu sudah sah. Dan alhamdulillah dengan sekian lamanya kita menunggu produk fotosintesa, dan akhirnya saat ini sudah 99%. Bahkan hari ini saya pun ada meeting dengan beberapa Kementan. Alhamdulillah ini sudah menunggu hari untuk antri dalam cetak Kementan. Kemudian kami akan mengurus terkait OSS pendistribusian tunggal ke PTBS, delegasi wewenang ke pihak ketiga, distribusi ke PTBS Bandung, sehingga insya Allah ke depan akan kita launching sejajar, bahkan masuk dalam sistem PTBS, dan insya Allah bisa teman-teman semuanya bisa nikmati itu semuanya, milik kita bersama. Nah, kemarin-kemarin terkait slow release, fotosintesa, dan lain sebagainya, slow release apalagi saat ini, ledakan kita itu terjadi bukan saat ini. Tapi potretnya adalah di tahun-tahun ke depan, menimbang bahwa slow release ini sebenarnya muncul kemtanya pun kita menampilkan kemtan per tanggal 8 November 2021. 2021 betul ya. Terus kemudian baru berapa bulan, padahal potret itu sudah dibantukan dari sebelumnya yang sudah kita menjual dalam tahap R&D, meskipun waktu dulu ada perdebatan panjang, oh ini nggak ada kemtanya, aman atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita melewati fase-fase itu, dan saat ini sudah ada kemtanya pun masih ada pendapat, kenapa kandungnya tidak menampilkan semuanya, masih ada aja, tapi kita enjoy. Kita berharap teman-teman semuanya, mitra-mitra mewakili dari beberapa golongan petani untuk menjelaskan bahwa inilah yang dibutuhkan tanaman untuk saat ini. Bahkan kalau menimbang seperti itu banyak sekali hal-hal yang di luar narasi itu, banyak sekali saat ini. Contohnya seperti ini. Kenapa kita menampilkan semuanya? Ada produk sabun yang notabene saat ini jadi pupuk. Ada. Izinnya sabun tapi jualnya bisa jadi pupuk. Micin itu jualnya buat makanan, kenapa jadi pupuk? Jadi banyak narasi yang diselamurkan, banyak hal. Jadi itulah menjadi narasi perusahaan untuk membangun sebuah
sektor bisnis masing-masing. Tapi alhamdulillah saat ini slow release dan fotosintesa sudah resmi, insya Allah resmi 99%. So, fotosintesa yang khusus fotosintesa 99%, saat ini tinggal kami pendistribusian ke PTB saja. Tapi insya Allah tetap kami kawal semuanya, mitra-mitra semuanya, teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bukan pada nilai poin. Poin itu nomor 2. Tanaman bicara nomor 1. Tanaman bicara poin nomor 2, kemudian itu pasti otomatis. Karena korban berjatuhan saat ini bukan karena petani itu nggak peduli. Yang penting tanamannya bagus, nanti dia mengikat. Sektor bisnis dulu pasti dia mengikat. Tapi insya Allah dengan narasi yang kita bangun bersama ini, tanaman bicara itu sangat memudahkan mitra baru atau calon mitra atau petani-petani yang belum bergabung. Insya Allah ke depan semuanya potret petani hampir lebih dari 20% tergabung di mitra PTBes. Oke. Itu sedikit pemaparan dari saya. Kembali kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi waktunya untuk Kapten. Terima kasih. Ya, oke Prof. Terima kasih Prof atas penjelasan awalnya. Dibuka aja Prof biar bisa tanya jawab kita. Oke, sekarang sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik ya Prof. Kita ini kebetulan kan kita ini live kan di YouTube ya Prof. Biar sekaligus nanti bisa buat pembelajaran ulang buat mitra-mitra, karena kita belum sempat bikin video podcast atau video-video yang lain ya. Oke, sekarang kan masih, ini mungkin pertanyaan yang sama, tapi nggak apa-apa. Saya sengaja tanyakan terus dan sudah ada yang tanya sebenarnya mengenai ini pupuk organik atau kimia. Sebenarnya jawabannya mungkin tidak akan kita jawab ini organik atau kimia ya, tapi saya pengen teman-teman ini dapat penjelasan sebenarnya organik itu dibutuhkan tanaman enggak, kimia itu dibutuhkan tanaman enggak, dan dua-duanya sih sebenarnya pupuk ini sama-sama dibutuhkan atau enggak kan gitu. Karena ada bahasan kalau yang kita lihat di luar bahwa pupuk kimia itu merusak dan sebagainya misalnya, tanda kutip ya. Nah sebenarnya seperti apa sih Prof organik kimia itu sebenarnya? Kalau bahasanya sebenarnya banyak orang-orang mengasumsikan semuanya benar, tergantung cara berpikiran masing-masing. Tapi kita semuanya dasarnya riset. Riset itu membuktikan bahwa narasi yang terbangun dari sebuah ide pemikiran menjadi sektorial dan nyata. Dan kami insya Allah sudah meriset itu. Jadi gini, saya tidak pernah menyalahkan orang yang membawa narasi kimia dan organik. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi saat ini kami punya gagasan tersendiri terkait ini. Makanya ketika orang membawa narasi organik, banyak gini, kita menimbang seperti gini. Di daerah-daerah tertentu, orang sudah nggak mau menggunakan pupuk organik. Kenapa? Karena waktu itu ada narasi yang terbangun, bentuknya seperti ini. Ayo kita menggunakan pupuk organik, kita menggunakan pupuk kandang. Nyatanya, ketika semuanya saat ini ada acuan waktu itu, saya masih ingat banget, tanam bawang dalam 1 hektar menggunakan 20 ton pupuk kandang. Padahal tempat kami itu harga pupuk kandang per kilo 1.000. Artinya 20 juta hanya dibuang ke tanah. Menurut saya kurang tepat guna, menurut saya gitu. Tapi saat ini ternyata kemudian hari muncul penyakit namanya fusarium. Kenapa? Saya tidak pernah membenci namanya pupuk kandang. Apabila tidak tahu caranya, kembali lagi cara, berarti hanya tidak mengetahui petani ini. Banyak narasi yang terbangun seperti itu. Padahal pupuk yang tidak difermentasi dengan benar, pupuk kandang itu mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan tanaman, justru merugikan tanaman. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, tapi mudorotnya menurut saya lebih banyak. Kenapa? Karena tidak tahu difermentasi, munculnya fusarium terbanyak dari pupuk kandang yang tidak difermentasi, menimbang bahwa pupuk kandang ada 2 narasi. Yang pertama virus atau badan bakteri. Virus bisa diubah jadi Yakult sehingga dibutuhkan tanaman. Lah, bakteri munculnya fusarium seperti Ganoderma, turunan dari jamur fungi itu banyak sekali. Makanya saat ini itu kenapa kami punya alasan, kami bukan membenci pupuk organik, tidak. Kami semua dari bahan-bahan organik. Terus itu sudut pandang bahwa saat ini kita harus membangun narasi di mana kita membenahi tanah kita. Masalahnya harus tahu dulu kita. Masalah di Indonesia kita tahu. Masalah di Indonesia tanah kita itu rusak, betul-betul rusak. Saya pun menyadari itu. Tanah kita benar-benar rusak karena berkoloni.
keras. Kalau orang Jawa bangka, itu keras. Kenapa? Karena kalau tanahnya keras, waktu itu butuh unsur pembenah tanah. Waktu mbah-mbah saya pembenah tanah terbaik adalah palawija. Kacang-kacangan itu mengandung bakteri nitrogen terbaik sepanjang masa, dan itu pembenah tanah terbaik. Tapi saat ini sudah nggak ada. Saat ini sudah jarang sekali kita menemui tanaman palawija. Meskipun setelah tanam padi, besok palawija. Kenapa? Karena tanahnya keras, berkoloni, sehingga ditanami pun tidak kurang bagus. Lah berarti tanah kita rusak. Masalahnya adalah menggunakan pupuk kimia. Lah masalahnya gimana lagi? Karena gini, menurut acuan saya sendiri, pupuk kimia itu dibutuhkan tanaman. Ingat, dibutuhkan Mungkin tanaman. maksudnya kimia anorganik gitu ya Prof ya, takut ada yang protes. Anorganik. Ya, anorganik. Anorganik itu atau bahasanya saat ini umumnya bahasa kimia itu dibutuhkan tanaman, tapi ditolak tanah kita. Itu masalahnya. Selalu meningkat, itu masalahnya. Berarti butuh solusinya. Kembali lagi kita sektor masalah, jawabannya adalah solusi. Jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya. Solusinya adalah di mana kita membenahi tanah kita adalah tugas kita. Tapi dibutuhkan tanaman. Gitu kan? Sudut pandang kami, dan kami saya sampaikan bahwa produk-produk kami semuanya dari bahan-bahan organik. Nggak mungkin saya jelaskan detailnya terkait produk-produknya terbuat dari apa. Itu sangat tidak mungkin karena berkaitan dengan haki. Namun kami dari bahan-bahan organik yang prosesnya itu secara kimia. Proses semuanya kimia. Proses fermentasi pun kimia. Saya bikin kopi tadi, kopi, air panas, dan gula. Prosesnya pun kimia. Meskipun dari bahan-bahan organik, kopi kategori itu. Makanya saat ini asumsi saya menjelaskan bahwa produk-produk kami produk-produk dari bahan-bahan organik. Terkait penjelasan lain kami tidak bisa menjawab. Namun perbedaan menurut saya adalah masalah kita adalah bumi kita rusak gara-gara banyaknya pupuk anorganik. Banyaknya. Kenapa banyaknya? Gini, kembali lagi. Di Indonesia ini, kenapa saya membangun narasi teknologi tepat guna? Karena saya menganggap teknologi di Indonesia belum tepat guna. Kenapa? Gini, kita belanja punya uang 100 juta. Masa iya belanja fotosintesis lulus dapatnya cuma berapa blok? Regional aja cuma 3.000 berapa ton? Nggak banyak itu. Dibandingkan jika Anda belanja 3 miliar, itu dapat pupuk tunggal berapa ton? Banyak sekali ton. Tonasenya banyak. Lah, tonase itulah banyaknya kita kasih kepada tanah itu kemudian ditolak oleh tanah kita. Kembali lagi banyaknya, berarti artinya tanah kita rusak. Masalahnya berarti solusinya butuh unsur pembenah tanah dan zat-zat yang dibutuhkan tanaman. Kembali lagi saya ulangi, produk-produk kita semua dari bahan-bahan organik. Insya Allah kita juga membenahi tanah, menaikkan pH tanah, kemudian mampu diterima oleh tanaman itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke Prof, berarti secara izin kita memang menggunakan izin anorganik ya Prof ya. Namun Anorganik. anorganiknya kita itu kalau disebut misalnya ada orang bilang kan pupuk anorganik merusak tanah. Kita bisa silahkan dibuktikan. Coba pupuk kita dikasih ke tanah kira-kira rusak apa malah bagus gitu ya. Oke, itu bisa juga seperti itu. Tapi sudut pandang kami itu kan hanya narasi administratif. Kalau kami bicara sudut pandang perusahaan narasi administratif. Contohnya misal, produk kami ketika kami pengen mengizinkan terkait organik Indonesia, Innovis Indonesia atau organik Indonesia, kami harus membatasi terkait kandungan. Dan kandungan itu padahal ada sisi lain, itu dibutuhkan tanaman. Dan kami tidak bisa melakukan itu. Yang penting kita tahu masalahnya sehingga kita tahu solusinya. Sekitar itu saja. Kita Ya, kembali ya, lagi ya. pada Jadi asas sebenarnya kemanfaatan saja. kenapa kita nggak memilih untuk diorganikan? Karena juga ada aturan-aturan pembatasan ya di sana. Pembatasan. Selain daripada ya narasi-narasi lain itu ya. Oke, oke. Jadi biar teman-teman paham. Jadi kenapa yang digunakan adalah teknologi tepat guna? Karena kalau kita menggunakan narasi organik, anorganik, maka tidak akan ada selesainya, teman-teman. Jadi kita di sini fokus kepada solusi bagaimana menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan fotosintesa dan selorilis ini ternyata bisa menyuburkan tanah karena dia ada pembenah tanahnya tadi juga ada ya kan. Nutrisi tanamannya juga yang dibutuhkan lengkap, tercukupi karena tidak dibatas-batasi juga gitu ya. Batasannya itu nggak seperti batasan kalau masuk kategori pupuk organik kan batasannya lebih lebih sedikit ya Prof ya gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ya. Jadi
dan itu merupakan dari hak daripada pilihan daripada produsen atau daripada perusahaan untuk membuat hal semacam ini karena kita pingin benar-benar bisa lebih berguna gitu ya, lebih berguna dan benar-benar bisa diterima di semua lini, bisa diterima di semua lini. Oke, ini ada yang tanya, ini termasuk salah satu leader yang memang sudah sering WA sama saya. Saya akan kasih kesempatan dia tanya. Nah, di sini khusus spesial buat Pak Yuda ya. Pak Yuda hadir, Pak Yuda. Selamat malam Pak Yuda. Ya, Hadir Cap. Selamat Ya, malam. Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Cap Nurholis sama Prof. Paraden. Perkenalkan, nama kami Yuda Erlangga, leader dari NTB dan Kalimantan Timur. Prof, terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, sebenarnya sudah terjawab sih. Kami coba masuk ke link-link FB, kemudian media sosial dari komunitas petani sawit dan lain-lain. Di situ kami menemukan banyak sekali semacam narasi yang begitu negatif terhadap produk kita. Tapi selama ini kami pribadi sih menjawab dengan seadanya atau tidak mencoba untuk melewati batas gitu, Prof. Terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bahwa dalam kemasan pilostrulis itu terdapat di situ hara makro dan mikro. Yang tertulis di kemasan itu hanya mikronya saja, sementara makronya tidak ada. Nah, selalu mereka bawa narasi jahatnya dengan menanyakan tentang makro. Padahal kami sudah sampaikan, pernah juga dijelaskan oleh Captain Nurholis, bahwa untuk makronya itu berkaitan dengan hak intelektual. Nah, tapi tetap saja kita di ini. Nah, terkait dengan hal itu, Prof, banyak sekali mitra-mitra PTBS juga yang berada di grup-grup FB itu, narasinya justru berlebihan sehingga menimbulkan kekonyolan bagi kita semua. Bahkan jadi bulian di grup-grup yang ada. Bukan hanya satu grup yang ada di FB maupun di media sosial lainnya. Sehingga penting sekali mungkin ini, Prof, bisa dilakukan semacam kuliah umum secara keliling. Mungkin dari ujung barat sampai ujung timur oleh para formulator, baik oleh Prof, terutama ini di Kalimantan Timur itu pilostrulis ini peluangnya luar biasa besar, tetapi kalau dilihat dari potensi ancaman dari akibat dari perang dagang gitu ya, kalau kita bisa bilang perang dagang, ini narasinya luar biasa, flying victimnya mengguncang psikologi para mitra yang ada di bawah. Jika proses sosialisasi atau kuliah umumnya hanya mengandalkan Zoom, secara psikologis kami perhatikan banyak sekali mitra ketika membuka Zoom, setelah itu ada kesibukan lain, ada anaknya menangis, ada keluarga atau istrinya atau suaminya yang memanggil, sehingga tidak begitu fokus mendengarkan pembekalan yang diberikan oleh Prof kepada para mitra. Karena ujung tombak dari proses perdagangan dari produk-produk unggulan yang kita punya adalah kami para mitra yang ada di lapangan. Ujian-ujian yang kami terima luar biasa, Prof. Kami kan bukan profesor nih. Sementara profesornya ada di pusat, kami ini langsung berhadapan sama orang yang ingin perang sama kami. Nah, itulah istilah pertempurannya itu, Prof. Sehingga kami juga kemarin minta bantuan ke Captain Nur untuk NTB dan Kaltim, karena antusias para mitra. Mungkin di sini mitra-mitra saya juga banyak yang membuka Zoom. Memohon kesediaan secara pribadi, ini memohon kesediaan dari Prof Pak Aden untuk mengisi kuliah umumnya di NTB tanggal 19 Februari. Itu permohonan kami kepada Profesor secara khusus. Semoga ini bisa mengatasi ketidakpercayaan diri dari para mitra menghadapi
tekanan-tekanan dari para kompetitor. Demikian Prof, pertanyaan sekaligus permohonan kami dari NTB dan Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga ini. Menarik juga, ujung-ujungnya saya suruh seminar lagi. Jadi gini. Udah berapa kali Pak Raden? Udah berapa kali tur kemarin ya Pak Raden? Ada lebih dari 100 tur saya seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi kalau menimbang saat ini antusiasnya. Jadi saya sebenarnya kemarin di tahun 2021 lebih dari 100 seminar di seluruh Indonesia, Sabang Merauke, dari mulai Palu dan lain sekitarnya, sampai ujung ke mana, ke Medan, sampai ke timur, sampai kemana-mana. Nah Yuda sebenarnya terlambat pas minta, pas udah mau libur ya Prof. Saya ini izin libur, izin sementara, sebulan 2 bulan terakhir ini izin ngopi di rumah. Karena kemarin saya banyak keliling, pulang-pulang di rumah dipanggil Pak D oleh anak saya, tak lupa kan Pak. Gitu. Tanggal 19 Februari, Prof. Saya gini Pak, terkait saya kapan ngisi seminar lagi, saya masih menjadwal karena kami di sini masih fokus pada produksi. Namun menjadi bahan pertimbangan kami di sini untuk bagaimana kami menyelesaikan tugas-tugas yang telah terbengkalai kemudian kemarin-kemarin. Insya Allah nanti kita akan diadakan seminar-seminar lagi di lapangan. Mungkin kami hanya butuh mengatur waktu untuk kami bisa keliling lagi, Jadi gini, saya memahami lah alur teman-teman semuanya. Itu pun dialami bukan cuma Bapak, tapi semua mitra di awal-awal memperjuangkan fotosintesa dan seluruh itu harus siap-siap dicemooh ke sana kemari. Sama Pak, saya pun sama, jangan kaget. Jadi memang harus melewati fase itu. Kalau nggak gitu nggak keren Pak. Ini. Jadi kan memang sebelumnya memang banyak sekali narasi yang dibangun. Karena apa? Karena di luar narasi politik will, saya sampaikan, di luar narasi politik will. Karena termensek dalam narasi pemikiran petani kita atau sudut pandang kami di perusahaan atau perusahaan itu punya cara masing-masing. Setiap perusahaan pasti punya R&D, punya riset, punya cara untuk menentukan kebijakan, apalagi di sawit itu menjadi aturan nasional. Sehingga cara pun pemupukan seperti ini, tapi logikanya seperti ini kalau saya. Kita sering melihat bahwa sawit itu dipupuk dengan pupuk tunggal atau NPK, dipupuk muter ke sana kemari, terus sana kemari, kan gitu kan? Tapi nyatanya gulmanya, subur tanamannya tidak berkembang dengan baik. Pertanyaannya gini, pupuk ketika kita taburkan ke sana kemari, pupuk interval kenapa 15 hari? Saya sampaikan. Karena pupuk itu menguap selama 15 hari. Ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Gitu. Nah, pH tanah itu harus di atas 5-7. Di bawah 5 tanaman tidak mampu menangkap nutrisi. Berarti butuh formulasi di mana menaikkan pH dulu baru tanaman makan nutrisinya. Logikanya seperti ini. Kita ada kopi, ada makanan enak di sekitaran kita, tapi kita di tempat pembuangan sampah, muntah Pak. Gak nyaman kita. Tanaman butuh tempat nyaman untuk menangkap. Seperlunya dia, seperti itu. Dan itu memang peluang dari kita semuanya, itu justru peluang, tantangan bagi saya. Karena memang kenapa ledakan saat ini sekian banyak. Kalau melihat jumlah penjualan per bulan di kami, saat ini lebih dari 70.000 hektar sawit yang sudah menggunakan tersebar seluruh Indonesia. Menurut data, karena jumlah PV-nya jelas. Dalam satu box isinya 12 PV, 120 saset. Kali berapakah banyak jumlah yang terjual? Berarti sudah berapakah dibagi 140 batang pokok? Ada yang 120 batang pokok. Berarti sudah banyak sekali yang sudah menggunakan. Lebih dari 70.000 hektar. Artinya dan itu terus meningkat Pak. Grafik terus meningkat. Artinya pun itu pun orang-orang saya yakin tidak semudah itu menjual itu, sama seperti awal-awal pasti dicemooh ke sana kemari karena tidak percaya. Itulah bentuk gagasan baru kita memperkenalkan produk dan itu sah-sah saja. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan narasi yang kita bangun, kalau saya menggunakan narasi nggak perlu mulu-mulu Pak. Kalau saya nggak suka dengan narasi ya sudahlah. Saya ada cerita ini ya, hanya sekedar cerita. Waktu itu saya mengenalkan produk-produk itu sudah berapa tahun silam, berapa tahun yang lalu itu saya bahasanya tak seperti ini, Pak ini ada produk nggak masuk akal, saya sendiri nggak percaya meskipun itu buatan saya. Tak coba waktu itu produk ini nggak masuk akal, katanya tanaman yang tidak berbuah nanti lama-lama nggak lama berbuah lagi Pak.
termasuk sawit. Masa saya pun nggak percaya, kita buktikan bersama. Itu narasi yang tak bangun waktu itu. Kemudian kita buktikan bersama, ternyata betul real 3 bulan, 4 bulan, berapa itu sudah berubah menjadi berbuah dan sangat bagus sekali. Kemudian bertanya-tanya orang tersebut. Saya nggak menyebut perusahaannya apa, cuma bertanya, nah, sekarang saya menjadi teman join. Dulu teman join. Jadi bertanya, itu pupuk apa? Kok bisa, saya nggak masuk akal, barangnya sekian kecilnya, tapi bisa membuat efek seperti ini. Jadi saya narasinya bahwa nggak tahu itu pupuk tipu-tipu. Nyatanya kita datang aja sudah ketipu kan gitu kan, dengan sudah berbuah banyak. Jadi kita yang penting satu, Pak. Makanya saat ini bisnis adalah trust. Trust adalah bisnis kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan itu dengan narasi yang kita bangun adalah biarkan tanaman bicara. Kalau kita ngomong, kita pasti nggak, kita PTBS nggak jualan kecap. PTBS tidak jualan suatu produk dengan membesar-besarkan, tidak. Saat ini narasi dibangun, biarkan tanaman bicara. Kalau ada bukti otentik terkait produk, hasilnya bagus, pasti bertanya-tanya. Karena tanaman itu jujur. Kemudian ngomong kepada petani sekitar, kemudian order kepada Anda. Itu prinsipnya. Jadi saya kira tantangan bagi kita semuanya memperkenalkan produk ini adalah, tapi ketika sudah mencoba saat ini, kenapa ledakan saat ini? Karena kemarin saya habis telepon-teleponan dengan beberapa teman yang di Muara Bungu. Pertama ditolak mati-matian, Pak. Tapi kemarin orderannya per sekali kirim itu minim sekali orderan ratusan juta tiap hari. Kenapa? Karena tolakan di awal itu tantangan bagi kita semuanya. Karena waktu itu mencoba 1 hektar kemudian hasilnya tampak di order 10 hektar. Ada yang nyoba, dia punya kebun Pak, di Muara Bungu kan banyak sekali orang pribadi yang punya kebun luas. Kemudian dia punya 700 hektar, tobak dulu 10 hektar, hasilnya bagus, 700 hektar dipupuk semuanya. Berarti narasi yang dibangun adalah bukti. Petani itu butuhnya bukti, bukan sebuah janji. Dan insya Allah produk-produk PTBS ini membuktikan bahwa secara asas kemanfaatan kita sudah insya Allah tidak diragukan lagi. Karena memang dari sekian banyak, kalau memang dirasa tidak bagus, nggak mungkin ada orderan, Pak. Kenapa meningkat? Karena terbukti bagus. Meskipun banyak orang yang menyerang, itu sah-sah saja. Tantangan bagi kita semua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kita kembali ke tema sawit. Ini ada pertanyaan yang sudah mulai menjurus ya, tentang dosis. Tadi kalau sawit kan mungkin saya jelaskan, 1 saset ya, 1 saset itu kurang lebih 1 on ya, Prof. Itu bisa untuk 1 pohon ya. Nah, ini aturannya, ini untuk pohon yang umur berapa? Ketika umurnya misalnya 5 tahun atau mungkin ada yang umurnya mungkin masih masih 3 bulan atau mungkin yang 1 tahun atau mungkin yang udah puluhan tahun. Nah, seperti apa perbedaan dosisnya, Prof? Oke, jika mungkin sawit, saya sarankan gini. Apa perbedaan fotosintesa dan slow release? Kembali lagi saya sampaikan bahwa fotosintesa adalah pupuk cair. Di mana teman-teman ternyata sekitaran itu ada air, silakan pakai fotosintesa. Hasilnya toh sama. Bagus. Kalau fotosintesa fast release, bukan slow release. Berarti fase cepat sekali dia reaksinya. Tapi slow release, saya sampaikan lagi, Pak, kenapa sih kita pakai slow release kok buahnya baru tampak sebulan 2 bulan? Kan fotosintesa seminggu 2 minggu sudah kelihatan. Bedanya kalau fotosintesa itu pakai mobil jet, fast release. Kalau slow release itu slow, pelan-pelan. Yang penting cepat sampai. Saya sampaikan seperti itu dengan bahasa yang lelucon. Karena gini, jadi bedanya adalah pupuk fotosintesis dan slow release adalah pupuk fotosintesis adalah pupuk cair, slow release adalah pupuk padat. Di mana pupuk padat itu digunakan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau air. Di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang tidak terjangkau air. Nggak mungkin bawa tangki beribu-ribu liter untuk dibawa naik ke gunung. Makanya solusinya adalah slow release, pakai pupuk lainnya, pupuk tunggal atau NPK, pasti bawahnya bertonton. Kita pakainya cuma berkilo-kilo, beron-on, gitu saja. Jadi saya kira saya sampaikan berulang-ulang, jika slow release ini 1 saset itu digunakan jika memang untuk tanaman yang sudah produktif di atas 5 tahun, sudah produktif, apapun tanamannya. Ternyata tanamannya sudah di atas 10 tahun dan gede banget, tambah 2. Kita hitung aja. Rata-rata kuncinya adalah dalam 1 saset itu menambah 20 kg beban. Bobot hasil. Contohnya misal alpukat dipupuk 1 saset dalam 3 bulan sekali panen dia menambah bobot sekitar 20 kilo. Kita hitung worth it. Kembali lagi kita ajarkan terkait dengan prinsip dagang.
Disediakan seperti ini. Alpukat per kilo 25.000. Jika 10 kilo, hasilnya meningkat 20 kilo. Dalam satu set menambah 20 kilo, berarti tambah sekitar 500.000. 25 dikali 20, berapa itu? Sekitar 500.000. Investasi Anda itu kurang lebih 12.000 sampai 25.000. Misal harga HET, harga eceran tertinggi sekalipun. Berarti masih menghitung nilai worth it. Itu cara pakai menghitung terkait efisiensi. Nah, terus kemudian terkait dengan cara pakai jika memang tanamannya masih kecil, cukup 1 sendok aja atau menggunakan cukup 1 gayung kecil fotosintesa atau disemprot dikocor kira-kira 1 bulan sekali jika batang besar. Atau jika menggunakan soloist dibuka aja dikasih 1 sendok, itu cukup kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan sekali. Namun jika ditanam bersama kertasnya, kertasnya pun kita pakai paperweight. Paperweight itu kita berarti organik, ramah lingkungan, pecah, semua larut dalam air tanpa kandungan plastik, tidak melukai bumi kita, sehingga kita pun tanam pun aman. Tapi jika tanamannya masih di bawah 5 tahun, belum tidak produktif, menggunakan cukup 1 sendok teh atau 1 sendok 1 sendok makan, itu aja. Jika mungkin menghitung efisiensi lagi ternyata Pak, pupuknya kita terhitung menurut kami mahal, tapi kita gunakan pada karet. Kita hitung aja karet. Karet ada berapa dalam 1 hektar, misal 400 atau 600 batang pokok. Ya sudah, kasih 2 sendok saja. Tambahkan fotosintesa, 1 saset matahari semprotkan yang dilukai. Itu aja. Menghitung efisiensi lagi. Oh, durian saya musangking, Pak. Kalau saya pupuk 1 gimana? Ya sudah kasih. Kalau 2 gimana? Ya sudah dihitung. Kalau Anda musangking panennya 10 biji, beratnya 3 kilo, 1 kilonya berapa? Berapa ratus ribu? Worth it enggak? Menghitungnya seperti itu. Jadi menghitung kita, apapun itu kita bangun ke petani adalah menghitung pada prinsip dagang, nilai keuntungan. Kurang lebih seperti itu, Kapten. Oke, Prof. Lanjut, ini tentang fotosintesa ya. Kalau dari Haji Khoir, fotosintesa, dia cerita ya bagaimana terkait pupuk fotosintesa disemprot untuk padi dan petani ini turun ke tanah itu repot. Sebentar ya, petani tapi kok repotan ini ya. Selama ini mereka pakai pupuk kimia cukup ditebar. Kebanyakan petani pakai pupuk kimia lebih mudah, cukup penyebar, tidak turun ke sawah. Nah, gimana penjelasannya? Oh, Kalau penjelasannya. penyebar pun kan turun ke sawah. Nggak mungkin sebarannya kemudian pakai pistol mungkin nggak turun ke sawah. Atau pakai ketapel mungkin nggak turun ke sawah. Tapi nyebar pun juga turun ke sawah. Semprot pun juga turun ke nyemplung sawah. ya, Prof ya? Nyemplung juga ya? Nyemplung juga. Saya juga punya sawah, Pak. Jadi kita paham. Cuman gini, Bingung kalau ini. saya simpel, kalau memang ternyata pakai pupuk kimia, itu lebih mudah pakai pupuk kimia aja. Nggak usah pakai fotosintesa, sesimpel itu. Kalau dirasa tepat dan lebih irit, hasil pengen peningkatan bagus dan membenahi tanah kita, pakai fotosintesa, sesimpel itu jawaban saya. Gitu, Kak. Siap. Iya. Saya juga bingung ini ya. Oke. Atau mungkin pakai drone. Kalau di luar negeri pakai drone, tapi drone perlu diantisipasi jika padi mungkin oke, karena anginnya pun membolak-balik stomata, karena tanaman tuh makan dari stomata dari bawah ke atas. Nyemprot padi pun kan harus dibolak-balik ini spire-nya. Ya, kalau Soalnya drone seperti cuma itu. dari atas aja ya, dia nggak bisa bolak-balik. Ya, kenapa drone sampai saya dianggap kurang efektif? Karena itu, kecuali memang tanaman-tanaman yang mampu ketika kena hempasan angin drone, itu terbolak-balik stomatanya baru kena. Jika tidak, tetap kena mantel punggung. Berarti punggung dikasih kuah, tanamannya nggak makan, malah marah-marah gitu, Kapten. Ya. Terus ini dari Pak Trason. Ada narasi yang terbangun bahwa pohon sawit itu maksimal dapat berbuah hanya 8 tandan. Bagaimana menurut Prof narasi atau pendapat seperti itu? Gimana, Cap? Pohon sawit itu katanya ada narasi bahwa maksimal hanya 8 tandan berbuahnya. Dia tanya tentang sawit ini sebenarnya. Kalau itu boleh-boleh saja. Memang kebanyakan rata-rata 8 tandan. Tapi kuncinya berarti bukan seperti itu. Menurut saya, 1 pelepah itu membawai 1 buah. Terhitung berapa jumlah pelepahnya. Gitu. Nah, jika kuncinya sawit adalah ketika pelepahnya naik seperti ini, otomatis dia tidak mampu. Kenapa naik? Karena tidak ada buahnya. Jika dia sudah mulai turun, berarti tandanya buahnya muncul. Jadi intinya kuncinya adalah 1 pelepah membawai 1 buah. Kalau pelepahnya 10 berarti 10 buah. Tergantung kecukupan nutrisi yang kita kasih. Karena masalahnya adalah
ketika kita pemupukan yang tidak tepat, kita makan orang 10, makannya cuma 5. Otomatis yang 5 nggak makan. Yang 5 gendut, yang lainnya kecil, itu masalahnya. Jadi cara kita Nutrisinya memberi kurang makan, ya, nutrisinya nggak cukup itu ya, Prof. nggak cukup mencukupi yang kita kasih kepada tanaman. Kita memberi jika keadaan terpaksa, tapi yang dibutuhkan. Beramal kan bagi orang yang membutuhkan. Kan gitu. Sama teorinya, kita memberi kepada yang dibutuhkan tanaman. Tidak melebih-lebihkan, mubadir. Tapi kurang pun kasihan, berebut nanti, kan seperti itu Kapten, kira-kira. Oke, terima kasih Prof. Dari Pak Nurdin ini bertanya, apakah betul slow release nggak cocok buat tanah dengan asam yang tinggi? Wah, pertanyaannya gitu. Nggak cocok buat tanah yang kandungan asamnya tinggi. Boleh, berasumsikan boleh. Namun sering saya sampaikan bahwa saat ini pun saya masih ada beberapa mengawal terkait pertanian di Kalimantan, di Riau, yang lahan gambut, lahan asam itu pun sudah kita benih. Karena kami punya teori bahwa tanaman tidak makan tanah. Tanaman butuhnya nutrisi yang tercukupi. Kebanyakan air nggak bagus. Cukup. Kan gitu kan. Drop itu pH tanahnya. Kenapa asam tinggi nggak bagus? Karena asam tinggi berarti pH-nya drop. Ketika pH-nya drop, tanaman tidak mampu menangkap itu. Yang harus dilakukan adalah membenahi tanahnya, pH-nya naik, baru kita memberi makan. Nah, slow release itu membenahi tanah dan juga memberi makan. Prosesnya membenahi tanah dulu, baru memberi makan. Saya kira itu gagasan yang kami kurang setuju. Tapi kalau emang kurang percaya, jangan dicoba. Sesimpel itu, Kapten. Oke. Ya, sebenarnya semua tanaman butuh pH yang bagus ya, Prof ya. Untuk Jangan yang menangkap asam. nutrisinya. Betul. Untuk menangkap Jadi kalau nutrisi. misalnya tadi ada kalimat misalnya nggak cocok buat yang asam, ya sebenarnya bukan cuma pupuk slow release gitu ya. Ya Semuanya. semuanya juga pH-nya nggak boleh yang asam, tapi harus yang normal. Oke, tanah asam, tanah gambut, tanah mineral pasti berbeda. Tanah mineral pasti, kadar mineral kelebihan. Berarti harus bagaimana kita caranya, gitu. Nah, kalau tanah asam berarti tanahnya asam, pH-nya drop, tidak mampu menangkap nutrisi jika kita kasih makan, itu masalahnya. Berarti solusinya kita beri supaya menaikkan pH dan ditangkap oleh akar, sehingga memperbaiki fungsi akar, batang, serta daun. Kurang lebih seperti itu, Kapten. Oke, menarik Prof tentang tanah ini buat tambahan ilmu nih buat saya juga. Tentang tanah apa tadi? Tanah asam, tanah gambut, tanah Mineral. macam-macam. Itu penanganannya kalau dari segi ilmu di pertanian seperti apa sih umumnya Prof? Coba ini buat gambaran ya. Mungkin bisa saja di luar pupuk ya. Coba. Ada beberapa perbedaan terkait tanah, Cap. Karena memang tanah itu beberapa kandungan. Contohnya, tanah yang banyak kandungan kapur, pasti buahnya lebih manis. Seperti itu, buahnya lebih manis karena teori itu teori metodologi. Cuman gini, kembali lagi pada rumus itu, kita menanam, berarti yang bagus di tanah mineral. Ya bagus, tapi kalau nggak punya tanah mineral, apa kita harus memaksakan di tanahnya tetangga? Yang ngunduh tetangga nanti. Kan gitu kan. Bagaimana solusinya adalah menggarisbawahi bahwa tanaman butuh nutrisi di pH di atas 5. Di tanah apapun, teorinya apa? Tanaman butuhnya cuma air yang nutrisinya tercukupi. Sampai itu minumnya air 20 liter per hari. Kalau kelebihan nggak bagus juga. Kalau banjir kurang bagus. Kenapa? Karena nutrisinya tidak mencukupi terkait hara. Nah, masalahnya berarti di tanah gambut, di tanah asam, di tanah mineral itu apapun, kalau tidak ada nutrisi yang cukup untuk tanaman itu, otomatis tanaman kurang berkembang dengan baik. Karena bagaimana kita memberi itu bukan hanya memberi, contohnya seperti ini. Kita sering melihat TV, bangun tidur jam 10, kesiangan. Tiba-tiba melihat TV iklan ada extra juice atau kerating deng. Seger itu, karena itu mengandung zinc, seng. Kita bangun jam 10, kita minum seger di badan, tapi lupa. Kita pagi belum makan nasi, belum makan karbohidrat, belum makan apa-apa, kita minum seng. Kita sehat, seketika itu kita sehat. Tapi lama-lama kurang baik. Nah, kita cara memberi pun kepada tanaman kadang seperti itu. Tanaman itu dikasih makan nasi-nasi terus. Apa-apa terus tanpa kita pelengkap, lama-lama jenuh, tanaman itu kurang piknik, akhirnya stres gitu Kapten. Jadi kira-kira seperti itu analoginya gitu kayak. Jadi yang paling gampang biar gak bingung, intinya pH-nya harus di atas 5 yang bagus gitu aja ya.
Ini ada lagi Pak Rustanto. Setahu saya tanaman itu memiliki dua fase hidup, yaitu fase vegetatif dan generatif. Kalau saya lihat Betul. dari tabel tadi diterapkan cuma sampai umur 45. Berarti pupuk fotosintesa itu hanya digunakan di fase vegetatif saja ya? Gitu pertanyaannya. Jadi simakannya seperti ini. Kalau jawabannya simpel. Masa vegetatif dan generatif. Masa tanam bayi baru lahir itu masa vegetatif, dan masa generatif adalah tengah-tengah umurnya. Jadi sampaikan ke petani masa tengah-tengah. Petani jelaskan vegetatif generatif nggak mudeng. Petani itu butuhnya duit yang berkah, itu saja. Jadi ketika padi tadi disampaikan bahwa terakhir 45 karena padi itu hamil 42 hari, 40 sampai 45 hari, itu masa generatif. Vegetatifnya dari mana? Penyemprotan, dicek pH-nya, jika masih di bawah 5, pH-nya disemprot sebelum tanam. Ternyata 1-7 setelah pindah penjarangan ke lahan, pindah ke sawah, itu juga disemprotan. Itu masa vegetatif. Terus kemudian tengah-tengahnya di 45, intervalnya 15 hari. Kenapa 15 hari? Karena tanaman itu pupuk menguap 15 hari. Dia butuh stok untuk lanjutan 15 hari kemudian. Berarti fotosintesa pun di awal 1-7 setelah munculnya tunas atau masa vegetatif, 15, 30, 45-nya itu masa generatif. Itu berlaku jika horti. Jika tanaman semusim, porang, ketela, itu pun dipanen 9 bulan, jahe itu 9 bulan. Berarti masa tengah-tengahnya 4 bulan. Kuncinya kita ngasih makan. Masa vegetatifnya berarti kita 1-7 setelah muncul tunas. Hari pertama tanaman adalah hari pertama munculnya tunas. Kemudian 15, 30, 45, 60, 75 boleh. Kalau enggak dilewati 90. Terakhir 120 tengah-tengah umurnya. Itu kuncinya. Berarti masa generatifnya. Lah petani kita terkadang enggak. Petani kita kalau sudah berbuah enggak dikasih makan lagi. Tapi kalau tanaman semusim, kalau kita kasih makan lagi percuma, karena bentar lagi juga masa menunggu panen. Jadi harus menghitung nilai worth it, efisiensi dalam Ya, penanaman. jadi sebenarnya masa vegetatif boleh aja dipupuk ya, cuma Boleh, kurang boleh. efektif kalau buat tanaman yang kayak tadi itu ya, Prof. Karena kan pas dia dipupuk nanti udah mau panen gitu ya, atau Mau gimana? panen. Lah menghitungnya nilai efisiensi lagi. Kalau logikanya 40 hari, 42 hari, 45 hari dikasih makan karena dia hamil. Kalau istri kita hamil butuh 4 sehat 5 sempurna untuk bekal dia melahirkan gitu kan. Nah, jadi intinya bekal untuk sampai 65 hari ke depan, 60 hari sampai dia persiapan untuk masak. Itu ya, kalau kita kasih lagi, nanti ada bulir-bulir baru, kita semprot pakai fotonya, bulir-bulir baru bermunculan sehingga nanti toh dipotong lagi. Kecuali dipotong 5 cm setelah tanam, disemprot lagi, hidup lagi. Itu masa vegetatif lagi. Salin ibu namanya gitu, Kapten. Tapi saya kira menghitung efisiensi mentang-mentang bagus, terus kemudian 60-70 semprot lagi, itu kurang tepat. Menurut saya kurang tepat. Jadi saya kira terakhir 45, kalaupun mau ditambahkan lagi di umur 55, nggak lebih dari 60 hari itu masih efektif gitu, Kapten. Oke. Kemudian kalau pupuk fotosintesa ini mengandung bakteri tertentu, apakah bisa bakteri tersebut itu masuk melalui stomata penyemprotan? Aplikasinya sebenarnya yang bagus itu disemprot atau disiram atau dikocor gitu ya. Bakteri bisa nggak sih kalau memang ada bakterinya, apa bisa masuk melalui stomata? Mungkin maksudnya kenapa nggak ke tanah gitu kali, Prof? Jadi itu yang harus ini. Yes, saya ulangi lagi bonus terakhir. Tanaman makan dari 2. Yang pertama stomata, mulut daun di bawah daun. Nyemprot dari bawah ke atas, dimakan oleh stomata. Kalau atasnya namanya mantel. Terus kemudian yang kedua makan pakai mulut akar. Mulut akar itu bebas. Mulut akar di bawahnya itu ada akar tunggang, akar serabut, akar ujung. Mulut ujungnya jauh gitu ya, gitu kan. Bebas mau ngasih makan yang mana, gitu kan. Mau disemprot, mau dikocor, bebas, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Lah kalau bakteri apakah mampu untuk dimakan tanaman? Lah kalau mulutnya membuka pasti dia masuk. Lah membuka tuh kapan? Berarti pas masa-masa tidak berfotosintesis. Di bawah jam 9 pagi, terus kemudian sorenya di bawah jam 3. Atau malam tuh mulutnya membuka. Kita semprot pun masuk. Kalau nggak percaya diintip aja pakai gini.
Kan gitu aja. Nah, sesimpel itu. Jadi memang tanaman makan dari dua, yang pertama stomata, yang kedua pakai teori akar. Kenapa dikocor? Karena untuk juga makan akar dan membenahi akar dan juga membenahi tanah. Kurang lebih seperti itu, Kapten. Tadi sebenarnya spesifikasinya dia nanyain bakterinya, Prof. Oh, Apa bakterinya. bakterinya itu ikut nutrisi yang dari stomata juga, atau mungkin bakteri itu sebenarnya yang jatuh ke tanah aja gitu. Dia tadi nanyain Ya, bakterinya. beberapa bakteri juga dibutuhkan pada tanaman. Tanaman juga membenahi fungsi akar. Bakteri kan banyak, nggak mungkin saya sebutkan. Kalau saya sekarang sudah tak namai Jumadi, Solikin, Patkur, Eko, Bambang itu bakterinya, tugasnya masing-masing. Sesimpel itu. Tugasnya sudah masing-masing. Ada yang membenahi tanah, ada yang bawa pacul untuk meloading makanan ke atas, itu aja sih. Cuman kami dimaafkan jika kami tidak bisa membuka terkait semua kandungan. Kami banyak sekali yang kita rahasiakan. Cuma itu berkaitan dengan haki kami, perusahaan, sehingga kami tidak bisa membuka terkait itu. Kalau nggak, nanti kami buka semuanya, teman-teman saya yakin besok bikin pupuk sendiri, kemudian PTBS nggak laku nanti, kasihan semua. Oke, terima kasih, Prof. Pak Oke. Humphrey Krisandono ini tanya, apakah kalau udah pakai fotosintesa ini masih butuh pupuk lainnya? Bagaimana kalau dikombinasikan, misalnya dikombinasikan dengan pupuk lain yang di PTBS atau dikombinasikan dengan pupuk lain yang lain gitu? Sebaiknya seperti apa SOP dari fotosintesa atau slow release ini? Kalau SOP menurut kami, kalau tanyanya ke saya, SOP menurut saya nggak perlu. Tapi kalau teman-teman punya SOP sendiri, silahkan dilakukan. Tapi kalau tanya ke saya, nggak perlu, karena kami sudah melengkapi. Gini, kalau ternyata misal gini, saya dulu pernah bikin satu pupuk, hanya pupuk vegetatif saja. Ada orang yang komplain, Mas, kenapa sih pupuknya nggak di satu tempat terus ini vegetatif, dijadikan satu untuk melengkapi semuanya, majemuk untuk vegetatif dan generatif. Oh iya, salah lagi kan. Terus kemudian saya bikin pupuk satu lagi namanya pupuk generatif. Itu hanya untuk memacu pertumbuhan buah dan lain sebagainya. Mas, kenapa sih ketika bikin pupuk generatif nggak bikin vegetatifnya sekalian? Salah lagi. Sekarang ini sudah dibikin satu produk untuk melengkapi semuanya. Kenapa minta tambahan lagi? Minta dipecah lagi? Minta pecah lagi. Dan itu sah-sah saja. Kalau tanya saya, jawaban saya nggak perlu. Tapi kalau mau dilakukan silahkan. Kami tidak pernah melarang. Tapi kami punya SOP sendiri. Gitu, Kapten. Kalimatnya mah boleh, silahkan gitu aja. Boleh saja. Boleh saja. Oke. Paham ya teman-teman ya. Jadi menarik ini ya. Sebentar. Waduh, ini geser dulu pertanyaannya. Aduh, nyampe mana tadi ya? Turunkan. Oh, nggak usah. Ini pertanyaannya udah tadi ya. Kita cari yang lain. Ini tentang tanah-tanah udah. Nah, tentang Pak Kawit Widodo tentang jamur kuping dan jamur tiram. Anjurannya pakai fotosintesa. Baiknya disiram atau disuntikkan di plastiknya, Prof. Karena jamur tidak pakai tanah, tetapi pakai serutan kayu dari mebel. Mohon arahannya. Salam. Semprot aja. Direndam boleh sebentar, sembari disemprot. Terpenting kalau jamur itu setelah dipanen langsung disemprot. Karena patahannya itu akan menyerap nutrisi. Dia butuh asupan untuk makan, untuk berkembang lagi. Kira-kira seperti itu, Kapten. Jamur. Jadi oke, disemprot dan begitu dipanen langsung semprot lagi. Langsung semprot lagi, dan gitu aja. Kalau jamur saya kira, waduh, banyak sekali yang sudah mencoba dan alhamdulillah peningkatannya cukup luar biasa terkait menggunakan fotosintesa. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini saya tadi ada melihat pertanyaan-pertanyaan, apakah fotosintesa ini ada kadaluarsa? Saya menjawab itu. Ada, Pak. Cuman waktunya cukup lama, 300 tahun lebih 6 bulan. Jadi saya kira masih aman. Tapi saya sampaikan lagi bahwa fotosintesa ini sebenarnya tidak ada kata kadaluarsa. Cuman sebisa mungkin kita memberikan keadaan fresh, tidak membiangkan. Bukan masalah pada pupuknya, masalahnya pada airnya. Hindari air-air yang mengandung kapori, tawas, kemudian air hujan pun terkadang asamnya nggak stabil. Menggunakan air mineral sebisa mungkin. Air mineral itu berarti bukan air mineral, itu enggak air sumur, itu air mineral dengan kandungan mineral seperti itu. Makanya sebisa mungkin
tidak membiang, dipakai secukupnya. Lebih baiknya 1 gram, tambahkan air 2 liter atau 3 liter, semprotkan dan kocorkan. Memberikan keadaan fresh. Logikanya seperti ini, kita masak nasi goreng, masak hari ini, dikasih makan ke orang lain seminggu kemudian. Enak enggak? Kalaupun masih enak masuk ke kulkas, itu orang makan karena terpaksa, bukan disukai. Kita memberi harus keadaan disukai, itu lebih disukai tanaman. Jadi kira-kira kita memberikan keadaan fresh. Kalau nggak kepake, jangan dibiarkan, dipakai secukupnya aja. Teorinya pakai 1 gram, kasih 2-3 liter, langsung diberi. Itu lebih disukai, keadaan fresh. Kira-kira seperti itu, Kapten. Oke, dari Ibu Nila dia tanya tentang slow release ini bisa untuk tanaman kayu, misalnya manglit, jati, abasia, dan lain-lain. Bisa. Bisa, Bu. Langsung aja ditanam, Bu. Ya. Oke, cerita yang lain lagi. Ini udah dijawab semua ya, kalau yang standar-standar. Kita cari-cari. Malah testimoni. Wah, banyak testimoni nih. Nah, oke, sekarang ini dari Pak Rido Gaul. Assalamualaikum Pak, mau nanya kalau mengaplikasikan buat pohon duren. Pohon duren butuh berapa kali penanaman sampai mulai berbuah? Mungkin ini kalau durian itu dimulai dari kapan, umur berapa, pasnya, ya aturannya seperti apa setiap umur duriannya gitu ya Prof. Dan Ya. sekaligus penjelasan tentang durian. Nah, sekalian aja biar. Kalau durian sih gini Pak, Bapak beli, besok ditanam. Dihitung harinya, 3 bulan lagi ditanam lagi, rutin. Udah gitu aja. Nah nanti terkait cara, namanya ada cara pruning, menghitung, kembali lagi saya ulangi, untuk durian itu kita harus melihat terkait satu, cek pH-nya. Sebisa mungkin durian itu dari pohon itu sekitarnya dibersihkan. Ditabur kapur dolomit boleh untuk menjaga pH-nya. Atau dikocor fotosintesa boleh, ditanam selis 3 bulan sekali, itu untuk fungsi membenahi fungsi akar, batang, serta daun, serta kecukupan gizi selama 3 bulan ke depan. Nah, lebih seperti itu. Nah, kemudian kuncinya durian itu 100 daun membawai 1 buah. Jadi 100 daun membawai 1 buah. Jika Bapak durian sudah besar ya nggak usah dipotong sampai ke atas. Kalau emang durian yang kecil-kecil itu dihitung kira-kira. 1 daun membawai 1 buah. Jika ternyata daunnya ada 500, harus ada menghitung, Pak. Nah, itu ujian kayak ujian TK menghitung daun, itu kan keren, Pak. Nah, itu kira-kira 500 berarti layaknya 5 buah. Jika buahnya terlalu banyak, 5 atau lebih dibuang, dipilih yang terbaik atau dipilih supaya seimbang, tidak kepucuk semuanya, harus dibagi. Itu lebih sempurna karena yang mengisi berat bobot dan rasa untuk berfotosintesis ria dari matahari untuk mengisi itu 100 daun membawai 1 buah. Kira-kira seperti itu. Yang penting kita cukupi makanan 3 bulan sekali. Kuncinya apa? Kita menanam harus bertanggung jawab, merawat dengan baik. Kita menanam, menghidupi, berarti harus bertanggung jawab memberi makan selama hidupnya. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, ini mungkin terkait juga dengan durian. Kalau durian itu yang masih muda, itu mungkin tidak perlu 1 saset ya, Prof. Kalau yang dia nanam dari kecil. Nggak perlu. Atau dikocor fotosintesa aja, pakai 1 gayung gitu aja, sebulan Iya, sekali. kalau masih kecil pakai fotosintesa aja. Kalau yang udah gede baru pakai slow release ya. Kalau yang udah nggak kejangkau lah tingginya. Gitu ya. Menghitung efisiensinya, efisiensi teknik betamun. Oh Pak, durian saya di tebing gunung yang tidak ada air. Ya sudah pakai sois, kasih 1 sendok aja, 1 sendok teh cukup itu. Gitu. Ditanam 1 sendok teh, itu dilakukan 1,5 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Gitu Kapten, kira-kira. Siap. Pak Andi Chandra, Regen, saya ada tanaman jengkol umur 3 tahun, baru belajar berbuah. 3 tahun itu baru belajar, oke. Pupuk jenis apa yang paling tepat diaplikasikan? Jumlah tanamannya 400 pohon ini jengkolnya, Prof. Umurnya 3 tahun, baru belajar berbuah. Ya dikocor 1-2 liter fotosintesa pun kelar. Tanam kasih 2 sendok atau setengah slow release pun nggak ada masalah. Dibagi setengah gitu, yang 1 sana, yang 1 dibagi aja. Itu tidak masalah, rutin 3 bulan sekali. Gitu. Karena kemarin saya karena hobinya ngopi, banyak kemarin yang panen kopi, saya dikirim kopi. Terus kemudian saya kemarin ada juga yang jengkolnya tidak berbuah, saya kasih pupuk, kemudian bagi hasil
saya dikirim dikirim jengkol banyak sekali. Akhirnya kan ya nggak saya makan semua, ya artinya kan yang tidak produktif pun langsung kita sempurnakan dengan produktif, tapi butuh waktu. Butuh waktu. Jadi jangan menganggap bahwa pupuk ini katanya sebulan langsung berbuah. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang butuh proses, tergantung tanamannya, membenahi dulu. Fungsi-fungsinya itu dibenahi dulu. Jangan kita memaksa, orang sakit dipaksa untuk berjalan. Gitu. Makanya biarkan dia sehat dulu, jika sakit membenahi dulu. Jadi cara pembenahan pun ada cara-caranya. Contohnya ada tanaman-tanaman yang petani kita itu tanamannya sakit tapi diberi makan tanpa lupa diobati. Diobati dulu seharusnya, tapi habis itu dikasih makan. Contoh, sekarang ada cara-cara pemupukan itu dengan cara disuntik atau diinfus. Diinfus itu logika, kalau kita ke rumah sakit diinfus. Itu kalau orang sakit. Nah, kalau tanaman saya diinfus, itu berarti orangnya mulutnya aja masih membuka untuk makan enak. Kenapa harus diinfus? Nggak masuk akal. Jika sakit boleh diinfus, gitu. Jadi cara kita memberi makan bayangkan seperti cara kita memberi makan pada tanaman. Kira-kira seperti itu. Itu cara kita memuliakan tanaman. Oke. Oke, berarti kalau pakai slow release kan itu per 3 bulan ya. Kalau buat tanaman-tanaman tadi jengkol atau tanaman keras ya. Kalau misalnya fotosintesa itu 1 bulan ya, Prof? Satu Atau 2 bulan. bulan? 1 bulan kan ya? 1 bulan boleh, 2 minggu sekali boleh, karena fotosintesa itu memang membekali cukup lama. Cuman dia menguap selama 15 hari. Kalau disemprot, jika diskocor itu minimal membenahi fungsi akarnya. Untuk makanan, untuk membenahi supaya dia pH-nya tetap stabil. Kira-kira seperti itu, Kapten. Oke. Siap. Kalau buat kelapa gimana, Prof? Nah, pohon kelapa mungkin nggak pernah berbuah gitu pohon kelapanya. Ini kira-kira problematikanya apa? Terus mungkin terapinya seperti apa nih? Kalau problemnya saya kurang paham, mungkin perlu ditelepon dulu apa masalahnya, apa putus cinta atau bagaimana, kan nggak tahu. Cuman kalau sekarang bicara pohon apapun, kembali lagi, kalau tak tanya lagi, kelapanya selamanya dikasih makan apa tidak? Tanya. Kalau butuh belajarnya nggak pernah dikasih makan. Gratisan dari alam. Wajar kalau ngambek. Mau nggak dikasih makan, dia hidup. Lihat temannya lain pada makan, kita nggak kasih makan sendiri, wajar. Makanya solusinya kita beri makan, muliakan tanaman, itu saja. Gitu. Tanam slow release 3 bulan sekali. Kira-kira seperti itu. Kayaknya dia ngambek, merasa tidak diperhatikan ya. Untuk tanaman sawit sebelum pakai slow release, apakah harus dolomit dulu? Jika tidak pakai dolomit gimana? Langsung tanam slow release aja, kata Bu Rita Medan. Ini tergantung situasi ya. Kalau mau di dolomit juga bagus ya, Prof ya. Tapi dia tanyanya kalau nggak pakai dolomit gimana gitu. Ya kan indikasinya bukan boleh atau tidak. Jadi indikasinya berdasarkan riset. Caranya bagaimana dicek pH-nya. Kita nggak bisa mengasumsi apapun tanpa bukti otentik. Gini, kenapa kita menggunakan dolomit itu hanya menghitung efisiensi. Pakai fotosintesa pun bisa. Ternyata pesan ke PTBS, pesan fotosintesa lama antrinya. Ternyata tanamannya sudah butuh naikkan pH. Sebelahnya jual dolomit, sudah pakai dolomit aja. Atau mungkin kita ada pilihan 2, dolomit dan fotosintesa. Gabung nggak apa-apa. Atau dipisah. Oh Pak, ternyata daerah tempat kami dolomit itu harganya per kilo 1.000. Kalau butuhnya banyak kan mahal, murah fotosintesa, lebih efisiensi menggunakan ya udah pakai fotosintesa aja. Jadi indikasi bahwa boleh dan tidak itu pada kebutuhan. Jika pH-nya di atas 5, tidak perlu tambahkan dolomit atau tidak perlu dikocor fotosintesa. Atau dikocor fotosintesa pun dia butuh waktu berapa hari pasti pH-nya naik, meningkat. Nah, solusinya berarti apalagi ketemunya? Ya sudah, tanam slow release dan fotosintesa, karena itu juga membenahi pH. Jadi solusi yang terjawab kan seperti itu. Jadi apapun masalahnya, pH-nya drop dan lain sebagainya. Sedangkan slow release dan fotosintesa membenahi pH, meningkatkan pH. Berarti apapun masalahnya, obatnya ya bodrek itu tadi, fotosintesa dan slow release. Itu kan kalau saya gitu. Oke. Ini dari Pak Setiawan Raharjo.
customernya ada yang pakai setengah saset slow release ke durian yang umurnya 2 tahun. Tapi katanya pucuknya itu rontok. Itu kenapa ya? Nah, kita nggak Pucuknya tahu ya. rontok. Heeh. Umurnya Ya, 2 tahun. umurnya masih 2 tahun. Dikasih setengah. Ah, kalau disemprot atau ditanam slow release, pucuknya rontok. Pucuk rontok itu pucuk yang bagaimana? Kalau daunnya rontok, itu berarti daun Anda terserang fusarium. Sengaja dimatikan karena apa? Dia tidak mampu berfotosintesis. Dia hidup makan nutrisi tanpa memberi kontribusi. Tapi yang penting nanti muncul tunas-tunas baru kemudian hari. Makanya secara dosis masih kecil cukup kasih 1 sendok aja. Atau disemprot dengan fotosintesis saja, dikocor dengan fotosintesis saja. Kalau dengan slow release, umur 2 tahun itu saya kira masih belum berbuah. Masih jauh. Saya kira mending ditanam cukup 1 sendok aja, rutin 1 bulan sekali. Jangan dilebih-lebihkan. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak ada masalah. Karena daun rontok pun itu akan diganti tunas-tunas baru. Karena dia memacunya terlalu cepat. Apalagi dibuka sasetnya gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa. Karena kemarin ada kasus yang serupa. Apalagi sawit saat ini. Itu kalau kita pupuk atau apapun daunnya yang bawah itu menguning. Kalau saya dibuang yang kuning. Karena dia hidup pun makan nutrisi. Tanpa memberi kontribusi. Tapi yang pucuk-pucuknya itu akan dia membuka kemudian memberi buah. Kira-kira seperti itu. Dia memang itu namanya teknologi fotosintesa. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan dia bisa jadi kelebihan nutrisi itu bisa jadi ya. Dan ini ada pertanyaan kedua yang nyambung dari Pak Sarpi Ayani bahwa bagaimana kalau sasetnya dibuka aja untuk sawit? Kira-kira lebih bagus dibuka atau cuma dilobangin? Kalau lebih bagusnya saya kira ditanam bersama kertasnya itu lebih lama dia menyerap nutrisinya. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau dibuka bukan slow release lagi, nanti fast release dia. Terlalu cepat. Tapi Bapak pun nanti ketika dia cepat karena sifatnya pun pecah larut soluble, dia bersama kelembapan tanah memang cepat. Tapi nanti ketika dia cepat terjadi penguapan, kita tidak ada yang tahu. Nah, berarti Bapak harus meriset bahwa butuhnya nggak 3 bulan tapi 2 bulan lagi dikasih, kan otomatis efisiensi biayanya kan lebih besar Pak. Saya kira kita membenahi tapi pasti bukan berarti boleh-boleh saja sebulan sekali ditabur, dibuka saja itu senang, sawitnya pun senang, kita pun senang sebagai produsen, penjualannya banyak, penjual pun senang, poinnya banyak, tapi menurut saya kurang tepat guna karena kita kemudian dianggap kemudian menjadi narasi yang petani anggap ini boros, kosnya terlalu besar dan lain sebagainya. Itu takutnya muncul asumsi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Kapten. Oke. Ini ada pertanyaan yang agak lucu, kayaknya jawabannya lumayan bagus nanti ini. Adakah surat jaminan dari pabrik kalau Pilosoris ini bisa lebih bagus daripada pupuk urea atau pupuk kimia? Kalau surat jaminan jangan apa suratnya? Saya sertifikatnya ada, sertifikat rumah atau sertifikat tanah kan gitu. Surat jaminan yang bagaimana? Apakah Bapak pernah tanya? Petrokimia, pupuk kujang, kaltim dan sebagainya Bapak menggunakan itu minta jaminan surat? Ya diketawakan, kita sektor dagang. Jika dirasa memang kita perlu dan memang hasilnya bagus ya kita iya. Kalau itu kita nggak usah surat jaminan, taruhan mie ayam aja lah Pak. Kan ringan. Tapi kalau yang itu ya lucu juga. Tapi saya kira kami di sini dasar kami mendirikan pabrik yang kemudian saat ini kami dulu juga mensuplai bukan cuma satu perusahaan dengan ya insya Allah omset kami juga cukup lumayan besar. Saya kira kami pun waktu itu tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Tapi saya kira kalau kita harus menjual saat ini harus menggunakan jaminan karena kami punya haki Pak. Kami punya riset. Kami punya perusahaan. Kami punya izin. Izin itu dasarnya kita mengeluarkan dari Kemtan itu berdarah-darah. Butuh waktu uji mutu, uji efektivitas yang di tahapan ada 40 tahapan. 40 tahapan yang itu dilakukan di orang-orang yang paham riset. Dan itu lolos. Artinya itu layak sebagai pupuk yang dijual berdasarkan ABCD-nya. Nah, terus jaminan apa? Gitu. Ya, terus saya kembali lagi. Bapak, saya ketika itu kita buktikan lebih bagus, Bapak berani jamin saya mau order berapa miliar atau order berapa triliun, ayo kita bikin surat jaminan.
Saya kira seperti itu kembali lagi. Kalau narasinya terbangun pada pabrik kami, Bapak berani kontrak berapa triliun? Gitu kan. Jadi saya kira seperti itu. Tapi saya kira itu narasi guyon, narasi bercandaan. Tapi saya kira saya tidak butuh dipercaya terkait produk. Karena kita bicara pada asas kemanfaatan. Ledakan omset saat ini di PTBS adalah dasarnya adalah peningkatan hasil pertanian lewat narasi yang dibangun kerjasama kami dari pabrik kami ke PTBS. Sehingga PTBS omset meledak, mitra pun meledak, petani pun hasilnya mungkin bagus. Itu bagi yang orang mencoba. Saya kira tidak ada jaminan apapun, kami tidak berani menjamin karena kami bukan bahan-bahan jaminan, kami bukan bank sebagai jaminan. Gitu Ya, kan. dan kita kan sudah punya slogan ya, biarkan tanaman bicara. Kalau nggak percaya nggak usah pakai gitu ya. Jadi gampang. Ini sama dengan Betty Basari. Pak Raden yang ditawarin nanya, Srolis sudah ada testimoninya enggak? Wah, banyak banget ditanya, dicari sendiri ya di YouTube ya, atau testimoni ke grup-grup. Saya dari awal tidak pernah, saya pun sendiri bukan karena saya tidak percaya. Saya dengan produk saya sendiri pun jangan percaya. Dicoba dulu baru percaya. Saya dari awal terkait Srolis dan produk-produk kami, jangan percaya apa yang saya sampaikan. Mitra-mitra pun saya tidak pernah menyuruh berjualan produk. Dicoba dulu, baru mudah meyakinkan orang lain. Bagaimana kita mudah meyakinkan orang lain kalau kita nggak percaya? Itu prinsipnya kalau saya dagang. Jadi kenapa saat ini PTBS mempercayakan kepada perusahaan kami? Karena kami sudah mencoba secara riset dan ada bukti otentik secara asas kemanfaatan, sehingga kami saling menguntungkan, itu prinsipnya. Jadi artinya secara testimoni saat ini saya tidak menyimpan testimoni lagi, tapi saya kira cukup banyak sekali testimoni yang saat ini sudah digunakan. Bukan testimoni, Pak, demplot Pak. Kalau orang tanya ke saya pakai demplot, berarti kita nggak ada kontrak, berarti Anda tidak percaya dengan perusahaan kami. Berarti dasar itu bahwa demplot itu berarti nggak percaya, pengen percaya. Padahal kami biasanya berdasarkan pesanan bahwa kami sudah dipercaya perusahaan lain, gitu kan? Dipercaya perusahaan PTBS misal gitu, seperti itu. Artinya kan saat ini dasar kepercayaan itu berarti berdasarkan asas yang bermanfaat. Jadi testimoni saya kira cukup banyak Pak, sudah beribu-ribu sampai saat ini mungkin sudah banyak sekali. Waktu itu saya masih megang grup itu sudah di angka lebih dari 22 sampai 23 ribu testimoni, dan itu alhamdulillah zero komplain, tidak ada komplain dengan barangnya telat dan lain sebagainya. Terus kemudian saya sampaikan, saya sampai saat ini memang nomor handphone saya yang terkait dengan nomor kemarin saya delegasikan ke perusahaan, admin yang memegang hanya penerima telepon hunting ke perusahaan, dan kami mengawalnya mungkin via Zoom atau kita dampingi dengan seminar-seminar. Karena kemarin bukan saya nggak nyaman, tidak, tapi saya butuh fokus pada suatu perusahaan, sehingga kami tidak mungkin mengawal membalas satu persatu WA sekian banyak mitra, puluhan ribu bahkan ratusan ribu mitra, tadi dimaafkan sebanyak-banyaknya. Terus saya kira saat ini produksi kami sudah peningkatannya sudah di angka 20.000 sampai 25.000 per hari. Terus kemudian saat ini potret penjualan di PTBS juga saya melihat sesuai dengan grafik kiriman di perusahaan, itu juga sama 25 sampai hampir 30.000 juga per hari penjualan di PTBS. Saya kira itu menjadi bukti otentik bahwa saat ini produk ini sangat bermanfaat dan omset dari mitra maupun PTBS sangat besar sekali. Kira-kira seperti itu, Kapten. Ini ada yang tanya terkait ini ya, warna pupuk. Apakah memang ada perubahan warna, Prof? Karena ada beberapa mitra yang tanya, katanya yang dulu sama sekarang warnanya beda. Isinya beda. Beda, karena dulu memang kita seharusnya kami memang, saya ada beberapa perusahaan, tapi saya mungkin menyebutkan, saya ada 11 holding, 11 perusahaan, dan memang ada beberapa itu di industri agro. Ada satu produk, saat ini satu perusahaan, dua perusahaan PT yang saat ini ke PTBS, seperti itu. Jadi memang kami mengatur terkait pola-pola perizinan dan administratif kami itu memang dengan cara-cara yang menurut saya itu sah. Jadi memang waktu awal dulu kita tidak menggunakan warna, saat ini warna, karena kita kalau tidak menggunakan warna yang kita sepakati terkait Kentan, kami akan kena masalah. Karena kita harus SLF, standar layak fungsi, sesuai dengan uji Kentan yang berlaku saat ini. Saya kira dimaklumi terkait itu, karena apapun itu kami sampai saat ini selalu meningkatkan dan menjaga kualitas terkait produk. Tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangi, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira seperti itu, kan?
Oke, ini Pak Robert tanya berkali-kali nih ya. Dia tanya tentang tanah Papua masih perawan. Prof, berarti pupuk apa yang cocok dipakai? Mohon penjelasannya. Fotosintesa dan sois itu cocok untuk meminang dan melamar untuk tanah di Papua. Kira-kira seperti itu, Kapten. Nah, udah dijawab ya Pak Robert ya. Tanyanya berkali-kali. Karena penjelasannya sekarang temanya fotosintesa sama slow release. Jadi jawabannya pasti fotosintesa sama slow release. Nggak mungkin dijawab pupuk urea ya kan? Izin bertanya kami dari Sulteng, bagaimana dengan penggunaan apa ini ya? Kelapa biji yang umur kelapanya lebih dari 20 tahun dengan produk Pilosrolis, penggunaannya berapa kali dalam setahun dengan jumlah pohon kelapa lebih dari 100 pohon. Berapa bulan jangka pemupukan dalam pemupukan pertama? Oh. Caranya, kalau saya simpel ini, ditanam slow release 3 bulan sekali, sembari dikocor pakai fotosintesa, 1 saset jadikan 60 liter, 1 tanaman, 1 liter, 1 liter, 1 liter, itu slow release-nya 3 bulan sekali, fotosintesnya dikasih 2 bulan sekali, itu sudah sip. Itu treatment karena umurnya sudah tua. Umurnya itu sebenarnya kelapa itu bisa berumur sampai 35 bahkan 40 tahun. Nah, itu masih masa-masa yang produktif 20 tahun itu. Masih bisa meskipun sudah sedikit tua. Tapi saya kira tanam slow ini di sekitaran akar, kemudian dikocor dengan fotosintesa 1 liter pun sudah aman. Atau kalau emang keberatan menggunakan slow release, bisa dengan fotosintesa 1 saset jadikan 60 liter, kemudian dikasih 2 liter rutin sebulan sekali, dah gitu aja. Nanti biarkan kelapa berbicara. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, jadi sebenarnya jawabannya berbagai macam tanaman itu intinya kalau Anda mau menggunakan slow release teman-teman, mungkin ini tidak akan terbaca semua ya pertanyaan. Anda garis bawahi apapun tanamannya, tanaman batang keras menggunakan pilo slow release itu dosis penggunaannya sama. Yang sudah siap berbuah, yang udah gede itu 1 pohon 1 saset. Gitu kan? Kalau yang masih muda bisa setengah saset. Kalau yang lebih muda lagi bisa 1 sendok gitu kan. Kalau pohonnya kecil ya jangan 1 saset kegedean gitu kan. Jadi disesuaikan aja ya Prof intinya ya dengan tanamannya. Karena kalau kayaknya kalau kita semua jenis tanaman ditanyakan jawabannya saya kira sama ya Prof ya. Untuk slow release ini. Sama. Saya kira sama. Jadi memang kita sederhanakan sesimpel itu. Jadi kan kalau tadi saya barusan membaca juga, apakah mungkin ini berpotensi untuk merugikan karena memang apa mungkin pupuk 1 on itu bisa melengkapi sekian banyak bla 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 kan gitu kan. Kita kan yang terbangun adalah narasi teknologi tepat guna, kecil tapi pasti, kecil tapi cepat, kecil tapi berguna daripada besar harganya mahal, bertonton tidak tepat guna tapi membuang. Tapi petani kita itu bagaimana kita merubah mindset kepada petani-petani kita itu dari pola lama kita rubah menjadi pola baru. Itu yang tugas kita saat ini. Makanya jadi perdebatan panjang saat ini. Kenapa sih fotosintesa apapun solusinya kok cuma itu kayak teh botol sosro aja, apapun makanannya minumnya teh botol sosro kan gitu. Karena kita sederhanakan sehingga kita pengennya tepat guna, satu narasi, satu kemerdekaan, seperti itu kira-kira Kapten. Jadi apapun yang saat ini menjadi perdebatan panjang terkait di pertanian, apa mungkin kita kan seharusnya pupuk kan NPK, kandungnya harus NPK. Mungkin lain kali lah, Zoom berikutnya kita jelaskan terkait NPK dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya kira cukup lah Cap untuk penjelasan malam ini. Kalau ke depan kita kembangkan. Tapi saya kira dari beberapa Zoom dan seminar ini, dari sekian, karena saking banyaknya mitra PTBS ini bahasanya selalu masih mendasar. Saya kira bahasanya masih mendasar karena apa? Karena banyaknya orang yang masih belum paham. Saya kira dijelaskan 1, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali pun itu baru tertanam dalam dada, termeset dalam dada karena pola-pola yang ditanamkan ini selalu simpel, terlalu simpel karena saking banyaknya mitra. Jadi pertanyaannya seputaran itu aja, pertanyaan basic, tapi why not lah, tidak ada masalah saya kira. Tapi yang pasti adalah saya pengennya produk-produk ini benar-benar kecil
satu narasi tapi melengkapi semua jenis tanaman. Kira-kira seperti itu, Kapten. Mungkin ini kita pasin aja ya Prof ya, biar sampai Ya. pas ya. Kurang dikit nih jamnya. Kita bicara coba tentang bawang Prof. Gimana kalau tentang bawang, kemudian jagung, sama ya bawang sama jagung dulu. Bawang sama Oke. jagung, aplikasinya semacam apa knowledge-nya? Kalau pakai bawang dan jagung saya kira menggunakan fotosintesa. Pakai fotosintesa pun bawang yang selama ini menggunakan panen raya pun sudah sering terjadi menggunakan panen raya fotosintesa. Jadi saya kira penggunaannya kemarin ada yang 15 hari, tapi saya sarankan 8 hari sekali atau 7 hari sekali penyemprotan. Karena bawang itu, jika bawang dari tanam benih itu 3 bulan, 120 hari. Namun jika dari bibit itu cuma 60 hari. 60 hari itu dilakukan kalau saya penyemprotannya 7 hari sekali penyemprotan. Penyiraman kan rutin, tapi penyemprotan nutrisinya itu 7 hari sekali untuk bawang. Dosisnya pun untuk bawang saya kira 1 saset tidak lebih dari 4 tangki. Jangan ngirit-ngirit karena bawang untungnya banyak, Pak. Kalau pakai fotosintesa, bawangnya jadi suka kawin, anaknya banyak, peranakannya lebih besar, banyak gitu kan. Bawangnya pun besar. Nah, makanya saat ini bawang dilakukan dari tanam itu 1-7 disemprot atau habis tanam besoknya disemprot 7 hari rutin sampai panen. Kira-kira seperti itu. Terus jagung pun saya kira 15 hari intervalnya. Jagung itu pemupukannya caranya semprot kocor karena satu lubang tanam itu dikocor, semprot, kocor, semprot, jangan semprot terus. Karena akarnya pun butuh pembenahan dari lubang tanamnya itu. Saya kira seperti itu. Jadi dosisnya pun sama, 1 saset 4 tangki, penyemprotannya pun intervalnya sama, 1-7. Setelah muncul tunas jagung itu kan ditanam di lubang tanam. Ketika muncul daun tunasnya muncul itu, dia vegetatif, butuh makan, semprot aja. Atau dikocor aja, sekalian membenahi tanahnya. Dikasih kecil-kecil, spayernya didiamin agak lama, set gitu. Terus kemudian nanti 15, 30, 45, dah cukup, itu aja. Dan diantisipasi terkait dengan tikus, karena tikus itu naik umur 72 hari, atau 67-72 hari, makanya pencegahan tempat harus bersih, dan lain sebagainya itu kan pencegahan untuk tikus supaya tidak naik. Tapi tikus diantisipasi di umur 72 hari. Kira-kira seperti itu, Kapten. Ini 2 pertanyaan terakhir ya, saya wakilin aja tentang herbiko atau herbisida. Kalau tanaman menggunakan herbisida itu untuk menggunakan fotosintesa atau pupuk lagi butuh jangka waktu berapa lama, Prof? Itu. Indikasinya bukan jangka berapa lama, pH-nya. Oh, indikasinya Jika pH-nya. pH, ya. Karena teori gini, bocoran nih. Jadi menurut asumsi saya, apa beda pupuk dengan herbisida? Jika asam itu herbisida pembunuh, jika basa adalah pupuk. Nah itu sekat tampak mata yang tidak terlihat. Gitu. Makanya banyak pola-pola, ya maaf, ketika kita asamnya tinggi, nggak tahu disemprotkan daunnya terbakar, karena itu sudah menjadi pestisida. Teori kami. Kan gitu kan? Cuma artinya gini, pestisida teori asam itu berarti dia pH-nya drop, otomatis satu, ada racun untuk membunuh, tidak bisa terbakar dia dengan matahari, dan kemudian pH-nya pun akan drop. Nah, indikasinya berarti pH-nya jika sudah di atas 5 sudah mampu untuk menerima nutrisi. Itu aja sih, Kak. Itu rumus pertanian itu saya pengennya menyampaikan kepada petani atau mitra semuanya bahwa pertanian itu sebenarnya mudah, gampang, simple, semudah itu. Tapi saat ini karena banyaknya narasi yang terbangun sehingga petani itu kesannya menjadi petani yang wah ribetnya minta ampun, padahal sesuatu hal yang tidak susah-susah amat kalau kita mau benar-benar fokus pada pertanian. Dan insya Allah ke depan lewat jaringan PTLBS ini kita mampu untuk mendongkrak perekonomian Indonesia dan kemudian membangun narasi bahwa Indonesia itu benar-benar bisa sama atau setara bahkan lebih dari negara-negara tetangga yang negara tetangga sudah berbasis teknologi, pakai alsintan, pupuknya pun tepat guna, panennya pun meningkat, menekan biaya kos dalam pemupukan, kos dalam produksi sehingga memang hasilnya pun lebih besar. Kira-kira seperti itu, Kapten. Cukup ya, Kapten ya? Terakhir, tadi ini terakhir nih, terakhir. Nah, terakhir ini kebetulan ada yang nanya tentang, mungkin produknya belum saya singgung tapi nggak apa-apa, mewakili, siapa tahu ada lagi di bawah, tentang EcoFit Base. Nah, EcoFit Base ini sebenarnya aplikasinya seperti apa, kemudian perlu nggak dicampur-campur sama gula atau sesuatu yang lain, ya, EcoFit Base. EcoFit Base mungkin
kalau yang belum tahu nanti cari tahu ya. Karena ini ada yang tanya, mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi Oke. pada malam hari ini. Oke, saya sampaikan lagi kabar terbaru terkait EcoFitBase. Kami belum direstui terkait perizinan di EcoFitBase karena harus dengan dokter. Mungkin alasannya dokter saat ini masih fokus pada COVID, mungkin dengan varian yang baru sehingga belum bisa mengawal kami. Tapi gini, nggak usah khawatir terkait EcoFitBase, penggunaannya sama seperti fotosintesa, diminumkan. EcoFitBase dan fotosintesa itu bisa untuk ternak. Alternatifnya jika ternyata EcoFitBase tidak kami launching, bisa menggunakan fotosintesa. Bisa menggunakan fotosintesa. Nah, kita sudah sempurnakan betul bahwa dosisnya sama. 1 gram tambahkan 9 sampai 10 liter langsung diminumkan pada ternak. Fokus Kalau minuman pada ya, Prof. fokus minuman jika ternak, unggas fokus minuman. Saya tidak pernah mencampurkan, tidak menyuruh mencampurkan karena itu bagian dari food combination. Food kombinasi mencampurkan pakan. Ternyata kita salah. Yang kita campur nasi goreng campur bodrek kan nggak pas. Kan gitu, kurang disukai, nggak tepat. Biarkan dia tercampur sendiri di perut hewan. Tapi saya kira untuk ikan-ikan, udang fokus pada air. Tuh Pak, airnya banyak, tapi kenapa pupuknya bisanya sekian? Kalau kebesaran kita akan kemahalan. Ya sudah pakai 10 saset. Fotosintesa itu pun bukan menghitung pada jumlah kebutuhan airnya, tidak. Menghitung pada jumlah yang terkandung dalam bakteri. Bakterinya kemudian akan menjadi plankton. Planktonnya pun kemudian akan menjadi makanan yang disukai oleh ikan itu sendiri. Terus kemudian jika untuk tambak, saya kira semprotkan ke lahan. Kenapa? Kuncinya adalah tambak itu, apalagi tambak yang di tanah. Kalau yang di kain, yang di langsar itu atau yang dipakai alas itu mungkin fokus pada airnya dan makanan. Tapi kalau pada tambak, saya kira fokus pembenahi tanahnya karena ikan itu hidup di atas tanah yang ada airnya. Berarti tetap apapun itu tanahnya dibenahi dulu berkaitan dengan pH, air berkaitan dengan TDS. Tanahnya pH-nya stabil, tanahnya gembur, kemudian bakteri atau kemudian plankton muncul banyak, tanahnya gembur sehingga ikan pun akan kembali sehat. Kira-kira seperti itu, Kapten. Oke, terima kasih Prof atas waktunya malam hari ini. Dan buat teman-teman semuanya juga terima kasih ya sudah belajar bareng, dan insya Allah ini di YouTube sudah kita tampilkan Prof. Jadi ini kalau ada yang mau puter balik lah ya kan, lumayan bisa buat. Jangan diputar balik. Kalau putar balik itu kita mau jalan ke sana nggak jadi ke sana gara-gara diputar balik. Salah lagi. Tapi gini rekan-rekan semua, penyampaian saya untuk malam ini, insya Allah jika memang teman-teman membutuhkan produk-produk kami, insya Allah kami akan terus membantu untuk mensuplai di PTBS. Saya kira saat ini terkait pengiriman kami dari produksi ke PTBS, alhamdulillah sudah lancar, sudah produk, sudah Vivo. Vivo itu barang produksi sudah terus langsung terkirim ke zona-zonasi yang didaftarkan dari PTBS, dan saat ini tidak ada inden. Alhamdulillah, inden pun sisa sedikit, nggak banyak, karena sudah kita kebut terkait produksi. Saya kira teman-teman semuanya untuk bekal semuanya, silakan. Kalau ketakutan kemarin barangnya lama nggak datang-datang, saat ini kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi supaya teman-teman semuanya, karena masalahnya pasti produk yang terlambat seharusnya sudah bisa berapa kali transaksi tertunda. Saat ini supaya tiap hari bisa transaksi, alhamdulillah produk-produk sudah tersedia di kantor PTBS. Silakan jika produk ini dirasa tepat guna dan dirasa memang bagus untuk pertanian di Indonesia, silakan dipakai. Kira-kira seperti itu. Sukses selalu. Salam kopi 3000, komunitas petani idaman 3000, tinggalkan riba, bangkitkan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Oke teman-teman ya, itu tadi bersama Prof. Raden Saiful, provokator pertanian yang menjadi formulator di PTBS ya. Dan teman-teman, produk sudah ready untuk slow release ya teman-teman. Slow release ini produknya sudah berizin resmi, sudah ada di dalam sistem, semuanya sudah lengkap, dan order langsung dapat produk tidak pakai inden. Ingat, langsung dikebut ordernya, nggak usah pakai rem lagi ya. Kalau kemarin-kemarin boleh ngerem,
Karena kemarin-kemarin nginden sampai 1 minggu gitu kan, 2 minggu. Nah sekarang sudah tersedia. Hari ini order langsung Anda ambil ke kantor, langsung dapat produknya, gaspol. Nah oke teman-teman. Jadi jangan ditunda ya. Menurut laporan dari owner tadi, di kantor ini produknya banyak kok nggak ada yang ngambil gitu. Silahkan diambil buru-buru gitu ya untuk pillow slow release. Kemudian untuk fotosintesa sekarang ini sedang dalam apa ya finish daripada perizinan. Jadi memang belum 100% ya, menunggu finish daripada perizinan, kurang sedikit keluar, sudah ada nomor registrasinya segala macamnya. Maka sekarang masih dalam mode R&D, Research and Development yang sudah terjadi kemarin. Jadi teman-teman bersabar. Targetnya bulan Januari ini fotosintesa sudah masuk sistem, ya. Jadi teman-teman bersabar di situ ya untuk fotosintesa. Kemudian untuk produk-produk yang lainnya tentunya belum bisa diorder lebih dahulu karena produk-produk yang lain belum ada di dalam sistem, ya. Jadi untuk pillow slow release sudah ready dan langsung bisa diorder, jangan pakai nunggu, langsung bisa diambil di kantor pusat Bandung. Itu teman-teman ya, informasi singkatnya. Kemudian mohon maaf untuk Anda yang pengen masuk grup segala macam, saya jelaskan. Grup-grup ini menurut kami tidak terlalu efektif karena begitu banyak orang yang ingin masuk grup. Anda bayangkan, semua mitra pengen masuk grup dari seluruh dunia. Anda kebayang kalau ada misalnya ya 2.000 orang masuk grup, itu grupnya caranya bikinnya gimana? Dan kemudian yang ngurusin grup itu siapa? Kalau jawab pertanyaan orang per orang. Seperti chatting malam ini saja, yang mungkin cuma ratusan sampai 1.000, itu tidak bisa semua pertanyaan akan tercover, teman-teman. Jadi kuncinya adalah teman-teman sering-sering ikut training. Sering-sering ikut training supaya nempel ilmunya, diulang-ulang terus setiap meeting Zoom. Ya, meeting Zoom ini efektif, apalagi kalau sekarang sudah ada di YouTube, Anda bisa putar ulang lagi. Ya, bisa diputar lagi, sehingga Anda bisa lebih paham. Jadi, saya kira itu akan lebih bagus. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita jawabannya dompleng aja ya, mendompleng dulu jawaban dari jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan oleh teman-teman kita. Kalau mau ada pertanyaan yang memang teman-teman pengen tanyakan aja kepada para leader. Kenapa? Para leader ini adalah perwakilan dari perusahaan karena mereka udah menjadi leader. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan. Leader-leader juga ada trainingnya setiap hari Senin. Para leader nasional, Praya Motor, Praya Mokes, Praya Pajero, Praya Luxury itu ada training setiap hari Senin. Jadi Anda bisa tanya ke leadernya. Nanti leadernya pasti akan cari jawaban juga, misalnya ke saya ya, atau ke teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Karena tidak mungkin kita bisa melayani semua pertanyaan ya satu persatu. Tapi insya Allah target ke depan ya setelah forum Zoom kemarin kita udah buat, kemudian kita sekarang udah mulai live di YouTube Zoom-nya. Ke depan kita akan mulai buat materi-materinya itu per produk akan kita tampilkan di YouTube. Namun sekarang Pak Raden sedang fokus dalam ranah produksi, mengclearkan fotosintesa terutama. Nanti setelah clear semuanya, semua materi akan kita siapkan di YouTube PT Best Corp ya. Sehingga teman-teman ingat, sebagai mitra PT Best, Anda akses harus sering-sering nonton pembelajaran di YouTube Best Corporation dan di website PT Best, bestworld.id. Di sana ada semua informasi terkait perusahaan, mulai dari link media sosial, kemudian link acara training, seminar, ya, dan juga acara-acara yang lainnya. Dan jangan lupa Anda cek di website sudah ada info acara untuk besok di Jakarta hari Sabtu, seminar di Jakarta Design Center. Kemudian untuk bulan ini ada acara besar nasional namanya Grand Sakya Seminar. Infonya juga sudah ada di website tanggal 30 Januari. Tiketnya berebut dimulai dari sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.